Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Chen Ping'an yang melanjutkan perjalanannya menuju ke ibu kota Southern Garden Nation. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Menurut kronik Gunung dan Laut, terdapat banyak dewa dan roh gunung di benua daun parasol, dan memang demikianlah kenyataannya. Selama perjalanannya, Chen Ping'an secara aktif menghindari tempat-tempat yang kaya akan energi spiritual atau yang jelas-jelas menyimpan bahaya tersembunyi, tetapi ia tetap tidak mampu sepenuhnya menjauhkan diri dari bahaya. Misalnya, suatu malam, ia melihat sebuah kota yang terang benderang. Ia tidak memiliki peta karena distribusi peta diawasi secara ketat di semua kekaisaran, bahkan lebih ketat daripada senjata, dan ia ingin mengisi kembali beberapa perbekalan, jadi ia mengikuti cahaya itu dan berjalan menuju kota. Kota itu tidak memiliki jam malam, tetapi ada penjaga di gerbang kota yang memeriksa paspor. Saat memasuki kota, Chen Ping'an mencoba menyewa kamar di sebuah penginapan, tetapi pemilik penginapan itu menolak memberinya kamar, dengan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak menggunakan mata uang yang tepat. Setiap negara mempunyai koin tembaga khususnya, jadi jika Chen Ping'an mencoba membayar menggunakan koin tembaga, maka masuk akal jika dia ditolak, namun agak aneh bahwa pemilik penginapan menolak menerima perak. Untungnya, pemilik penginapan memberi Chen Ping'an beberapa petunjuk ke tempat di mana ia dapat menukar emas dan perak dengan mata uang lokal, dan ia dapat kembali setelah ia mendapatkan mata uang yang dibutuhkan. Chen Ping'an mengikuti petunjuk tersebut dan berjalan ke sebuah toko dengan meja kasir yang sangat tinggi, hampir 1,5 kali tinggi pria dewasa. Chen Ping'an melangkah ke bangku kecil di depan meja kasir dan menyatakan tujuan kunjungannya, lalu menyerahkan beberapa batangan perak untuk ditukar dengan sejumlah koin tembaga dan uang kertas. Koin tembaga tersebut tampaknya berkualitas baik, dan uang kertas tersebut memiliki stempel resmi Istana Kekaisaran dan bank, jadi Chen Ping'an menerimanya tanpa berpikir dua kali dan kembali ke penginapan. Di sana, ia membayar kamar, lalu menunjukkan paspornya kepada pemilik penginapan atas permintaan, dan pemilik penginapan membuat beberapa catatan dengan saksama dari dokumentasi yang diberikan. Keesokan harinya, Chen Ping'an hendak meninggalkan penginapan ketika pemilik penginapan itu mendongak dari sempoa sambil tersenyum dan memberitahu Chen Ping'an tentang sebuah tradisi kota. Ternyata, kata kertas tidak boleh diucapkan di sini, dan siapapun yang melanggar aturan ini akan diusir dari kota. Chen Ping'an berterima kasih kepada pemilik penginapan karena telah memberitahunya tentang hal ini, lalu pergi ke kota untuk membeli beberapa perlengkapan. Setelah itu, ia kembali ke penginapan untuk makan, tetapi ia mendapati semua makanannya sangat hambar dan tidak enak. Setelah makan, ia berjalan beberapa puluh kilometer keluar kota, dan dari sana, ia masih bisa melihat garis besar kota. Tiba-tiba, hujan mulai turun, dan Chen Ping'an mencari perlindungan di pergola yang bobrok di gunung. Saat berlatih meditasi berjalan, ia kebetulan melirik ke arah kota, dan ia terkejut menemukan bahwa kota itu mencair dalam hujan seolah-olah itu adalah lilin yang menyala. Chen Ping'an buru-buru mengeluarkan semua yang telah dibelinya di kota, serta koin tembaga dan uang kertas, dan kulitnya langsung merinding. Ternyata, semua itu adalah benda-benda yang dipotong dari kertas untuk dibakar sebagai persembahan bagi orang yang meninggal. Seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di dalam dinding pergola, seolah-olah mereka terhibur oleh keterkejutan dan rasa jijik Chen Ping'an, dan tawa menakutkan mereka bergema di seluruh pergola. Chen Ping'an terkejut dengan kejadian aneh di kota itu, tetapi dia tidak takut pada hantu dan roh. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tawa mengerikan yang terdengar di dalam pergola. Dia duduk di bangku di pergola yang dibuat dari pohon tua, lalu mengalihkan pandangannya ke dinding sambil minum dalam diam. Kecuali jika dia mengalami nasib buruk dan bertemu dengan iblis besar yang kuat atau seorang kultivator jahat yang sangat tangguh yang pandai menyamar, kemungkinan besar dia berhadapan dengan roh yang lebih lemah. Manusia biasa akan tetap takut pada roh seperti itu, tetapi bagi Chen Ping'an, entitas sekaliber itu sama sekali tidak mengancam. Entitas yang dimaksud masih sama sekali tidak menyadari bahwa dia menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya, dan dia mengeluarkan suara yang lebih menyeramkan untuk mencoba mengintimidasi Chen Ping'an saat bertanya, "Kamu tidak takut padaku?" Chen Ping'an mengikatkan pedang pemelihara labu di pinggangnya, lalu berdiri dan perlahan berjalan ke dinding sebelum menempelkan jimat penekan iblis pagoda harta karun ke dinding itu. Suara memohon yang terdengar seperti suara anak kecil langsung terdengar dari dalam dinding, dan Chen Ping'an tersenyum sambil bertanya, "Haruskah aku takut?" "Tidak, akulah yang seharusnya takut," jawab makhluk di dinding itu dengan tergesa-gesa. "Keluarlah. Jika kau terus bersembunyi dariku, aku tidak akan bersikap baik lagi. Katakan padaku apa yang terjadi dengan kota itu." Chen Ping'an mengeluarkan jimat penekan iblis dari dinding, lalu menyelipkannya kembali ke lengan bajunya dan duduk di bangku lagi. Seorang anak laki-laki yang tampak ketakutan muncul dari dinding, dan ada kotak Mandarin yang disulam di bagian depan dan belakang pakaiannya.
Namun, tidak seperti kotak Mandarin berwarna-warni yang dikenakan oleh pejabat dari Istana Kekaisaran Fana, kotak-kotaknya hanya berwarna hitam dan putih. Dia berdiri di sudut pergola dengan malu-malu, dan dia membungkuk ke arah Chen Ping'an, lalu menyatakan identitasnya sendiri. Ternyata, dia adalah seorang penguasa gunung yang telah ditunjuk oleh dinasti sebelumnya. Setelah pergantian dinasti, dia secara otomatis diberhentikan, dan tanpa statusnya sebagai penguasa gunung, basis kultivasinya yang sudah rendah semakin menderita. Dia pernah menjadi putra kesayangan seorang jenderal perbatasan, tetapi dia meninggal bahkan sebelum berusia 7 tahun. Suatu ketika, seorang dewa pengembara kebetulan lewat, dan dia membantu ayah anak laki-laki itu mengubahnya menjadi penguasa gunung tidak resmi sehingga dia dapat melindungi Feng Shui makam leluhur klan. Namun, semua itu berubah dengan jatuhnya dinasti. Ini bukanlah peristiwa penting dalam sejarah, tetapi jika dipikir-pikir, itu adalah peristiwa yang cukup menarik. Chen Ping'an bertanya kepada anak laki-laki itu tentang asal-usul kota tersebut, dan anak laki-laki itu mengatakan kepadanya bahwa seluruh kota yang berpenduduk lebih dari 10.000 orang itu telah musnah dalam satu malam karena bencana buatan manusia yang mengerikan bertahun-tahun yang lalu. Untuk menghindari kepanikan massal, Istana Kekaisaran memerintahkan semua rahasia di sekitarnya untuk merahasiakan kejadian tersebut, dan seorang biksu Buddha berpangkat tinggi juga direkrut untuk melakukan upacara, mencegah kota tersebut berubah menjadi gurun yang menyeramkan. Chen Ping'an bertanya kepada bocah itu apa yang akan terjadi pada kota tersebut setelah badai, dan bocah itu tersenyum dan menjawab bahwa hanya perlu beberapa hari tanpa hujan agar kota tersebut pulih sepenuhnya. Chen Ping'an berjongkok dan membakar uang kertas di pergola sambil menghadap ke kota, dan bocah itu berjongkok di sampingnya sambil merenung, "Kau pria yang baik, abadi yang terhormat." Chen Ping'an hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Ia mengambil kesempatan untuk bertanya kepada bocah itu tentang tata letak area ini, khususnya tentang di mana terdapat klan abadi atau stasiun feri di dekatnya, dan bocah itu menceritakan semua yang diketahuinya. Menurut anak laki-laki itu, ada beberapa kekuatan jahat yang pernah mengklaim gunung itu sekitar 400 km ke arah utara, tetapi mereka tidak melakukan tindakan jahat seperti menculik penduduk sekitar, jadi itu merupakan daerah yang relatif aman dengan sangat sedikit cerita tentang orang hilang atau mengalami kematian dini. Pada masa kejayaan mereka, kekuatan jahat di sana begitu dahsyat sehingga bahkan banyak pemurniki yang melewati daerah itu harus berputar mengelilingi gunung, tetapi sejak itu terjadi perubahan keadaan, dan dikatakan bahwa hanya beberapa roh yang berkeliaran yang tersisa di gunung. Mengenai apakah ini benar-benar terjadi, sulit untuk mengatakannya. Ada berbagai macam rumor yang beredar, dengan beberapa menyatakan bahwa kekuatan jahat di sana telah dibasmi oleh para dewa dari sekte penulisan Planchette, sementara yang lain menyatakan bahwa iblis di gunung telah membuat kesalahan dengan membuat marah seorang praktisi Buddha yang kebetulan lewat, sehingga menyebabkan kematian mereka. Chen Ping'an agak terkejut mendengar ini. Bahkan sekarang, jalan setapak gunung di Kekaisaran Li Agung tempat dia bertemu dengan hantu wanita dalam gaun pengantin merah masih jelas dalam ingatannya. Ada beberapa daun kering di pergola, dan Chen Ping'an dan bocah itu mengumpulkannya bersama-sama sebelum menggunakannya untuk menyalakan api, lalu berjongkok di samping api bersama-sama. Anak laki-laki itu tampak masih sangat muda, tetapi sebenarnya, dia telah hidup selama 500 tahun, dan dia menjelaskan kepada Chen Ping'an, pemimpin iblis di gunung itu memiliki kepribadian yang relatif baik hati, jadi dia tidak pernah menargetkanku. Tentu saja, ada banyak tokoh yang kurang baik hati di antara bawahannya, tetapi mereka semua sangat berhati-hati dalam menjaga reputasi baik. Jika tidak, jika diketahui secara luas bahwa mereka telah melakukan perbuatan jahat, maka orang-orang dapat mulai mengejar mereka, dan itu dapat menyebabkan banyak masalah, jadi tidak ada dari mereka yang menargetkanku juga. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Anak laki-laki itu memegang tangannya di atas api sambil melanjutkan, apa yang harus dilakukan iblis dalam situasi seperti itu? Jika mereka membunuh siapapun yang mengejar mereka, mereka hanya akan menarik semakin banyak pahlawan yang memproklamirkan diri yang merindukan kepala mereka. Akhirnya, mereka akan dibunuh atau dipaksa membunuh begitu banyak penyerang sehingga penguasa setempat akan melaporkan masalah itu ke Istana Kekaisaran. Karena takut kehilangan muka, Kaisar kemudian harus merekrut jasa seorang abadi yang kuat. Itu semua benar-benar menyusahkan. Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, jika tidak demikian, maka seluruh dunia pasti sudah terjerumus ke dalam kekacauan total. Bagaimana manusia bisa hidup? Lebih dari 10.000 orang meninggal di kota kecil itu saja, apa yang akan dipikirkan teman-teman dan keluarga mereka di luar kota? Dengan begitu banyak orang meninggal dalam semalam, orang-orang yang masih hidup pasti akan menjadi takut. Anak laki-laki itu sedikit goyah setelah mendengar ini, tampaknya tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Setelah itu, anak laki-laki itu menceritakan kepada Chen Ping'an tentang banyak cerita menarik dari sekitar tempat ini, yang sebagian besar telah ia dengar dari orang lain. Bagaimanapun, ia telah hidup selama beberapa abad,
dan ia harus menemukan beberapa cara untuk menghabiskan waktu. Setelah hujan reda, Chen Ping'an mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa gunung dan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan anak laki-laki itu sendirian di pergola. Ada juga suatu waktu ketika Chen Ping'an melewati sebuah kuburan, di mana ia bertemu dengan sekelompok cendekiawan yang sedang dalam perjalanan ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Mereka berdiri di depan sebuah kuburan besar dengan ekspresi rendah diri dan kagum di wajah mereka ketika dua rubah putih bersih melompat keluar dari antara kuburan, lalu berdiri dengan kaki belakang mereka dan merentangkan busur seperti yang dilakukan manusia. Ada juga beberapa rubah muda yang bergegas ke kuburan dengan tatapan penuh kerinduan dan rasa malu yang sangat manusiawi di mata mereka. Mereka sama sekali tidak tampak seperti roh jahat. Sebaliknya, mereka seperti sekelompok anak-anak yang suka bermain-main. Para cendekiawan mengembalikan busur, dan Chen Ping'an agak geli melihat ini. Ia tahu bahwa setan rubah ini menipu para cendekiawan ini, tetapi ia tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Secara umum, tidak ada setan rubah di benua manapun yang terlibat dalam kegiatan biadab. Sebaliknya, mereka selalu berusaha mendekati manusia, terutama untuk tujuan mengatasi rintangan hubungan manusia fana demi memajukan basis kultivasi mereka. Oleh karena itu, Chen Ping'an tidak berupaya mengungkap rencana mereka dan mengungkapkan kepada para cendekiawan bahwa istana megah yang mereka lihat sebenarnya tidak lebih dari sekadar kuburan. Sebaliknya, yang dilakukannya hanyalah menunggu dengan diam di samping makam, dan benar saja, saat sekelompok cendekiawan meninggalkan rumah megah itu keesokan harinya, mereka semua tampak gembira, baru saja menikmati waktu terbaik dalam hidup mereka malam sebelumnya. Chen Ping'an pergi dengan senyum geli. Sekitar 150 km kemudian, ia mencapai sebuah negara kecil bernama Negara Jin Utara. Saat melewati sebuah kota, ia kebetulan memasuki sebuah pasar, dan ia benar-benar membeli sepasang tang hulus di sana. Ia telah mendengar bahwa negara Jin Utara memiliki kuil Tathagata yang sangat terkenal, di mana terdapat sebuah batu besar yang dikatakan sebagai salah satu tempat di mana seorang bodhisattva telah mencapai pencerahan. Batu itu disebut panggung teratai batu, dan cukup besar untuk menampung ratusan orang sekaligus, tetapi hanya satu orang saja sudah cukup untuk membuatnya goyang, sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Setelah memverifikasi keaslian fenomena ini secara langsung, Kaisar Negara Jin Utara merasa sangat senang, dan hal itu semakin mengangkat reputasi kuil tersebut. Akan tetapi, bahkan setelah bertanya kepada banyak orang di kota itu, dia tidak menemukan seorang pun yang mengetahui kuil Tathagata ini. Baru kemudian dia ingat bahwa bocah itu telah memberitahunya bahwa kejadian ini telah terjadi sekitar 200 tahun yang lalu, dan 200 tahun adalah waktu yang cukup bagi banyak hal untuk berubah di dunia fana. Setelah beberapa saat ragu, Chen Ping'an memutuskan untuk meneruskan usahanya, dan pada akhirnya, dia benar-benar dapat menemukan lokasi kuil Tathagata. Dia mengunjungi kuil itu dan mendapati bahwa kuil itu dipenuhi rumput tinggi dan benar-benar kosong, sehingga pemandangannya agak suram dan menyedihkan. Di bawah cahaya senja yang redup, dia menemukan sebuah batu raksasa, tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa tentangnya. Setelah menyelesaikan tanghulu terakhirnya, dia membuang tongkat itu sebelum pergi. Tidak lama setelah Chen Ping'an meninggalkan kuil yang bobrok itu, sesosok tubuh kecil menjulurkan kepalanya dari balik batu raksasa, lalu duduk di atas batu itu dalam diam. Ternyata, kebenaran di balik mengapa Stone Lotus Platform bergoyang adalah bahwa roh batu nakal dalam bentuk sosok teratai kecil suka bersembunyi di dalamnya. Setiap kali seseorang mencoba mengguncang batu besar itu akan segera bergoyang dari sisi ke sisi dengan penuh semangat, dan batu itu akan bergoyang ke samping bersamanya, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman. Namun, suatu hari, ia bosan dengan permainan ini, dan sejak saat itu, batu teratai hanya bergoyang sesekali saat ia ingin bermain. Akhirnya, batu itu berhenti bergerak sama sekali karena roh batu telah meninggalkannya untuk berkelana jauh dan luas untuk mencari teman. Karena telah sendirian sepanjang hidupnya, ia merasa kesepian. Pada akhirnya, ia berhasil menemukan dua teman, yaitu roh ular dan roh rusa. Roh batu yang berhati murni itu ditipu oleh kedua teman ini untuk menyerahkan salah satu lengannya dan salah satu kelopak bunga teratai. Namun, ia tetap bertekad untuk menemukan teman, dan akhirnya, ia menemukan roh bunga yang tidak meminta apapun darinya. Ia membawanya kembali ke batu teratai, dan mereka bermain bersama dan mengerjai para turis bersama-sama. Namun, suatu hari, ia terbangun dan menemukan bahwa batu teratai telah terkuras habis energi spiritualnya, dan roh bunga itu juga telah menghilang. Setelah itu, panggung teratai batu perlahan-lahan terlupakan hingga akhirnya terlupakan sama sekali, dan yang tertinggal hanyalah roh batu kecil dengan satu tangan tersisa, duduk di tepi panggung sambil mengayunkan kakinya pelan-pelan ke depan dan ke belakang. Kadang-kadang ia merasa sedih karena tidak tahu apakah ketiga sahabatnya saat ini baik-baik saja. Jika mereka tidak baik-baik saja, mengapa mereka tidak datang untuk melihatnya sehingga ia dapat menghibur mereka? Jika mereka baik-baik saja,
Mengapa mereka tidak datang untuk melihatnya sehingga mereka dapat merayakannya bersama? Tiba-tiba, roh batu itu berbalik dan menemukan sosok berjubah putih duduk di ujung batu yang lain, minum sambil menghadap matahari terbenam. Setelah menyadari tatapannya, sosok berjubah putih itu tersenyum padanya, dan roh batu itu begitu ketakutan sehingga ia segera melompat berdiri sebelum menghilang ke dalam batu raksasa. Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak saat ia melompat turun dari batu, dan baru saat itulah ia benar-benar meninggalkan kuil Tathagata. Setelah bersembunyi di batu untuk waktu yang lama, roh batu itu berani menjulurkan kepalanya sekali lagi, dan setelah melihat sekeliling untuk memastikan bahwa sosok berjubah putih itu tidak ada lagi, ia berjalan menuju tempat sosok itu duduk sebelumnya. Di sana, matanya terbelalak saat melihat koin yang tertinggal di batu. Sebagian besar roh di dunia suka mengonsumsi mata uang abadi untuk makanan, dan Chen Ping'an telah meninggalkan roh batu koin kepingan salju sebagai tanda niat baik tanpa mengharapkan balasan apapun. Namun, Chen Ping'an baru saja meninggalkan kota dan berjalan menuju pegunungan ketika dia melihat roh batu berdiri di jalan setapak di depannya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca sambil memegang koin kepingan salju. Roh batu itu tampak gembira sekaligus sedikit gelisah saat melihat Chen Ping'an. Chen Ping'an perlahan berjalan menuju roh batu, tetapi roh batu itu selalu cukup pemalu, dan langsung menghilang dari tempatnya. Roh batu itu terus mengikuti Chen Ping'an dari jauh, menghilang setiap kali dia terlalu dekat, dan tak lama kemudian, mereka telah menempuh perjalanan beberapa puluh kilometer bersama. Pada titik ini, Chen Ping'an tidak lagi berusaha mendekatinya, hanya membiarkan roh batu itu mengikutinya dengan kecepatannya sendiri. Tak lama kemudian, Chen Ping'an memasuki hutan yang diceritakan anak laki-laki itu kepadanya, dan medan di hutan itu benar-benar sangat berbahaya. Saat dia hendak keluar dari hutan, dia bertemu dengan roh yang tampaknya gila yang berjalan sempoyongan dengan pakaian compang-camping sambil bergumam sendiri berulang-ulang dengan suara sedih. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kejam bisa menjadi seorang Buddha? Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kejam? Roh batu itu sangat ketakutan saat melihat roh gila itu sehingga ia bergegas menghampiri Chen Ping'an dan bersembunyi di balik kakinya. Sejak saat itu, segala kewaspadaan yang dipendam roh batu terhadap Chen Ping'an lenyap sepenuhnya, dan ia melompat-lompat di sampingnya atau hinggap di bahunya. Setelah itu, Chen Ping'an dan rekan barunya melewati negara yang dilanda perang dan dilanda tragedi, memaksa sekelompok pahlawan untuk menjadi jahat dan mengambil alih negara secara paksa untuk mengakhiri semua penderitaan. Selama berada di negara itu, Chen Ping'an mendengar banyak cerita tentang tindakan heroik 36 pria itu, tentang kemurahan hati mereka yang luar biasa, yang hanya bisa disamai oleh kemampuan bela diri dan kekuatan manusia super mereka yang luar biasa. Tentu saja, Chen Ping'an tidak mempercayai semua cerita itu, tetapi dia tentu tidak keberatan bertemu dengan para pahlawan ini jika ada kesempatan. Bahkan jika mereka tidak mau minum bersamanya di meja yang sama, dia merasa cukup jika sebagian semangat heroik mereka menular padanya dari jauh. Chen Ping'an pergi mencari orang-orang heroik ini, dan saat melakukannya, dia dipandu ke restoran yang tidak bermoral yang menjual roti kukus berisi daging manusia. Rombongan pedagang yang bepergian bersamanya semuanya pingsan, jadi dia berpura-pura melakukan hal yang sama, dan dia diikat sebelum dibawa ke bagian belakang toko, di mana dia dilempar ke talenan panjang. Setelah itu, seorang pelayan berjalan ke arah mereka, menguap sambil mengacungkan pisau pemotong tulang. Di kota terdekat, seorang algojo hendak memenggal kepala seorang bandit ketika puluhan orang menyerbu ke lokasi eksekusi, dipimpin oleh seorang pria berbadan tegap yang membawa sepasang kapah. Ia tertawa terbahak-bahak saat ia menebas dan mengiris kerumunan, membunuh semua orang yang menghalangi jalannya, terlepas dari apakah mereka tentara atau warga yang menonton. Setelah menerima omelan dari seorang pria berkulit gelap dan pendek, pria yang membawa kapak itu dengan malu-malu menghentikan amukannya, dan semua niat membunuh terkuras dari matanya. Pria berkulit gelap itu melirik pria yang membawa kapak itu, lalu melambaikan tangan untuk mengusirnya. Ekspresi lelah kemudian muncul di wajah pria itu, tetapi itu diimbangi oleh kelegaan dan kegembiraan. Ia telah menunjukkan sikap yang sangat tegas dan pedas saat memarahi pria yang membawa kapak itu, tetapi saat ini ada senyum yang tersungging di bibirnya saat ia melihat pria yang membawa kapak itu berjalan dengan susah payah. Setelah menyelamatkan buronan yang akan dieksekusi, gerombolan itu menaiki kuda yang telah dipersiapkan di dekat situ, lalu bergegas keluar kota. Tak seorang pun prajurit berani mengejar mereka. Setelah meninggalkan kota, sekelompok pria itu dalam suasana hati yang sangat riang dan penuh perayaan saat mereka berjalan menuju restoran milik mereka, hanya untuk mendapati bahwa pasangan yang mereka kenal di sana telah hilang. Sebaliknya, yang ada hanyalah seorang anak laki-laki berjubah putih dengan pedang panjang yang diletakkan di atas meja di depannya. Tak lama kemudian, Chen Ping'an meninggalkan restoran, setelah mengakhiri hidup sebagian besar pria di sana. Mereka semua dianggap sebagai pahlawan di mata masyarakat umum, dan mereka memang mati secara heroik, tanpa ada satupun dari mereka yang memohon belas kasihan atau melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Adapun orang-orang yang selamat,
sebagian besar dari mereka sangat pendiam, atau segera melepaskan diri dari pertempuran setelah menderita luka sekecil apapun. Mereka tidak mengutuk Chen Ping'an, juga tidak tampak seolah-olah mereka memiliki niat untuk membalas dendam. Sebaliknya, yang ada hanyalah tatapan mata yang hilang dan bingung, seolah-olah mereka bertanya-tanya keputusan hidup apa yang telah membawa mereka ke titik ini. Chen Ping'an tidak menghiraukan mereka. Setelah meninggalkan restoran, Chen Ping'an menemukan kawanan kuda di pinggir jalan, dan ia memilih salah satu dari mereka sebelum melompat ke punggung kuda itu dengan sangat ahli. Awalnya, ia agak gemetar saat menunggang kuda, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi. Yang tidak diantisipasi Chen Ping'an adalah bahwa perjalanan ini akan memakan waktu setengah tahun untuk diselesaikannya. Bukan karena kuil pengamatan Dao terlalu jauh. Sebaliknya, itu karena Chen Ping'an telah mengikuti instruksi Lasting Qi dan berjalan berputar-putar di kota yang megah selama 3 bulan penuh tanpa menemukan apa yang disebut kuil pengamatan Dao. Di ibu kota Southern Garden Nation, Chen Ping'an bertanya kepada semua orang yang bisa dia temui, termasuk pedagang, tentara, seniman bela diri keliling, pemimpin agen pengawal, dan pejabat dari otoritas setempat, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah mendengar tentang kuil pengamatan Dao ini. Chen Ping'an juga membaca semua jenis catatan sejarah, kronik lokal, dan catatan pribadi, tetapi tidak satu pun dari itu yang menghasilkan petunjuk. Satu-satunya hal yang bisa dia tunjukkan atas usahanya adalah bahwa dia sekarang fasih dalam dialek resmi Southern Garden Nation. Akhir musim gugur berganti menjadi musim dingin, yang kemudian berganti menjadi musim semi, dan baru pada awal musim panas Chen Ping'an dapat memastikan bahwa pintu masuk kuil pengamatan Dao berada tepat di ibu kota ini, tetapi ia masih belum dapat menemukannya. Bahkan dengan keteguhan mentalnya yang luar biasa, ia mulai goyah dan menjadi sedikit frustrasi. Selama waktu ini, Chen Ping'an menjumpai banyak pemandangan dan cerita aneh. Suatu malam, ia melihat gaun biru melayang di udara seolah-olah menutupi tubuh seorang penari yang tak terlihat. Suatu kali, ia secara tidak sengaja melihat melalui ilusi, dan ia menyaksikan bagian tembok kota bagian dalam yang ditopang oleh sisa-sisa manusia, dan setiap batu bata memiliki kitab suci Buddha yang tertulis di atasnya. Ia juga bertemu dengan seorang biksu pengembara, yang merupakan pemandangan langka di benua Eastern Treasuret Vial. Agama Buddha jauh lebih lazim di Southern Garden Nation, dan ada kuil Buddha di mana-mana. Dari biksu pengembara ini, Chen Ping'an belajar tentang seluk-beluk kasaya, serta perbedaan antara biksu yang membaca, biksu yang memberi ceramah, biksu pembimbing, dan biksu pelindung. Suatu kali, ia meninggalkan ibu kota untuk mencari udara segar, dan ia mengikuti sekelompok biksu yang sedang melaksanakan beberapa instruksi rahasia untuk istana kekaisaran dari jauh. Ia mengunjungi medan perang yang mengerikan, di mana ia melihat lebih dari 100 biksu yang tengah membaca mantra duduk di atas bantal bunga teratai. Beberapa dari mereka melepas sepatu mereka dan berjalan tanpa alas kaki dengan kepala menunduk dan telapak tangan saling menggenggam, dan setiap kali mereka berbicara, bunga teratai putih bersih akan keluar dari mulut mereka. Setiap biksu memiliki satu set tasbih, dan jika mereka diganggu oleh roh jahat, tasbih tersebut akan melepaskan semburan cahaya keemasan untuk mengusir mereka. Para biksu perlahan melangkah di atas tanah, meninggalkan jejak bunga teratai di belakang mereka saat mereka menuntun puluhan ribu jiwa yang penuh kebencian menuju pintu masuk ke alam baka. Pada akhirnya, Chen Ping'an duduk jauh dari para biksu, menirukan doa mereka sambil menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah kembali ke ibu kota, Chen Ping'an masih belum dapat menemukan kuil pengamatan Dao. Tepat saat dia hendak menguatkan diri untuk menyelinap ke istana kekaisaran, dia tiba di sebuah sumur pada hari yang cerah dan terik, dan dia melihat ke dalam sumur itu dan mendapati bahwa sumur itu benar-benar gelap dan dasarnya tidak terlihat. Setelah mengamati sumur itu beberapa saat, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, jadi dia terus berkeliaran tanpa tujuan. Dia lalu melihat kembali ke sumur, dan dia merasakan udara di samping sumur sedikit lebih dingin. Chen Ping'an menatap mata dingin gadis kurus kering itu, dan meskipun gadis itu masih anak-anak yang jelas jauh lebih muda dari Zulu, dia tetap tidak bisa menahan rasa jijik yang mendalam terhadapnya. Chen Ping'an tidak menatapnya lagi saat dia mengalihkan pandangannya ke pintu belakang rumah bangsawan itu. Di sana, pelayan tua yang baik hati dan tampak lemah itu baru saja berjalan melewati ambang pintu dengan tangan gadis kecil itu tergenggam di tangannya, dan juga menoleh untuk melihat Chen Ping'an. Tatapan mereka bertemu, dan Chen Ping'an mengangguk sedikit, yang dibalas oleh pelayan itu setelah ragu-ragu sejenak. Semuanya dikomunikasikan tanpa kata-kata. Jika Chen Ping'an tidak muncul, gadis kurus kering itu pasti sudah mati sekarang. Orang tua itu jelas lebih dari bersedia untuk mengulurkan isyarat niat baik kepada apa yang tampak seperti pendekar pedang muda, dan dia memilih untuk meninggalkan gadis kurus itu bersamanya alih-alih memberikan hukuman yang telah dia rencanakan. Chen Ping'an mengalihkan pandangannya kembali ke gadis kurus itu sambil memperingatkan, jangan kembali ke sini lagi. Kalau tidak, kau akan dibunuh.
Gadis kurus itu tidak memberikan tanggapan, dan Chen Ping'an berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, dia menghilang dari pandangan, dan gadis kurus kering itu meludah dengan jijik ke arahnya, lalu menyemprotkan segumpal air liur ke rumah besar di depannya juga. Gadis itu sudah kelaparan, dan setelah membuat 2 gerakan penuh kebencian itu, dia langsung dilanda rasa pusing. Dia kembali dengan cara yang sama seperti saat dia datang, berusaha sebisa mungkin untuk tetap berada sedekat mungkin dengan dinding. Dia bahkan tidak berani mendekati bagian tengah jalan karena takut terlihat oleh pejalan kaki atau orang-orang di kereta kuda. Jika dia membuat seseorang kesal karena alasan apapun, dia benar-benar bisa mati. Adapun anak laki-laki berjubah putih itu, dia tidak takut padanya. Sejak dia bisa mengingatnya, dia selalu sangat peka terhadap permusuhan, dan dia secara intuitif tahu orang mana yang bisa dia manfaatkan dan orang mana yang tidak bisa dia ganggu. Kenyataannya, Chen Ping'an belum pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi di dekatnya, mengamati gadis kecil itu secara diam-diam. Karena kondisinya yang lemah, ia terpaksa mengambil jeda secara berkala saat berjalan dengan lemah, dan setelah melihat sekeliling dengan hati-hati sejenak, ia membalik dinding dengan cara yang terlatih dan mencuri acar sayuran dari sebuah rumah tangga. Setelah melahap acar sayuran, ia bergegas keluar dari gang, dan ia merasa sedikit haus, jadi ia membalik dinding lagi sebelum diam-diam mengambil air dari tong untuk diminum. Sebelum menutup kembali tong, ia dengan cepat mengambil segenggam tanah dari tanah sebelum melemparkannya ke dalam, dan baru kemudian ia diam-diam pergi lagi. Chen Ping'an dapat melihat bahwa ia berjalan dengan sedikit pincang, dan ia juga secara teratur memijat tulang rusuknya sendiri, mungkin semua itu akibat hukuman fisik yang ia terima atas perilaku buruknya di masa lalu. Tepat saat Chen Ping'an hendak pergi, gadis kecil itu tiba di suatu daerah yang dipenuhi ternak, dan tanahnya dipenuhi kotoran. Ada sekelompok anak laki-laki berdiri di sana sambil bersandar di dinding, dan mereka tampaknya sedang menunggunya. Semua anak laki-laki itu tampaknya berusia antara 13 hingga 20 tahun, dan jelas bahwa mereka tidak baik-baik saja. Salah satu dari mereka melihat gadis kecil itu berlari ke arah mereka, dan dia langsung menendangnya tanpa peringatan apapun. Jika tendangan itu mendarat dengan kekuatan penuh, maka itu sudah cukup untuk membuatnya terbang, tetapi untungnya, gadis itu tampaknya sudah mengantisipasi hal ini. Namun, dia tidak mengambil tindakan mengelak. Sebaliknya, dia sengaja memperlambat sedikit tepat sebelum tendangan itu mendarat untuk melembutkan dampaknya, lalu melakukan tindakan yang sangat meyakinkan dengan jatuh kembali ke tanah. Dia kemudian berjuang sebentar sebelum bangkit berdiri dengan ekspresi menyedihkan, dan matanya dipenuhi dengan permohonan yang menjilat saat dia mengarahkan pandangannya ke arah sekelompok anak laki-laki. Seorang pemuda kekar yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu memerintahkan gadis kecil itu untuk memimpin jalan tanpa membuang waktu, dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah rumah bobrok yang sudah lama ditinggalkan. Gadis kecil itu menunjuk ke arah rumah, dan pemimpin kelompok anak laki-laki itu tersenyum mengancam sambil berkata, "Jika kau salah tempat, maka aku akan mematahkan kedua kakimu." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu menangkupkan tangannya sendiri dengan gerakan memohon di depan dadanya sendiri. Pemuda kekar itu memberi isyarat agar semua orang mengelilingi rumah, lalu menoleh ke gadis kecil itu dan melemparkan 7 atau 8 koin tembaga ke tangannya yang tertangkup sambil berkata dengan suara penuh arti, "Dasar bodoh, aku lupa membawa separuhnya lagi. Bagaimana kalau kau pulang bersamaku untuk mengambil sisanya setelah kita selesai di sini?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu memindahkan semua koin tembaga ke satu tangan sebelum mengambil 3 di antaranya dengan tangannya yang bebas dan mengembalikannya kepada pemuda kekar itu. Pemuda kekar itu sangat senang dengan hal itu, dan awalnya ia berencana untuk terus bermain-main dengan gadis kecil itu, tetapi ia urungkan niatnya itu, melihat betapa pintar dan penurutnya gadis itu. Gadis kecil itu berlari mundur sambil membungkuk kepada pemuda itu beberapa kali, dan baru setelah itu dia berbalik untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, lolongan mengerikan terdengar dari rumah di belakangnya, tetapi dia tidak menghiraukannya saat dia bergegas sambil melihat koin tembaga di tangannya, dan senyum lebar muncul di wajahnya yang lapuk dan kurus kering. Keesokan paginya, gerbang istana berderi terbuka, dan gadis kecil kurus kering itu langsung terbangun sebelum melompat turun dari punggung singa batu, lalu menyelinap pergi sambil menempel di dekat tembok. Chen Ping'an secara alami terbangun sebelum dia, dan setelah melihat gadis kecil itu pergi, dia kembali ke kediamannya alih-alih mengikutinya lebih jauh. Chen Ping'an telah menyewa kamar samping di halaman di bagian selatan ibu kota. Ada gang cendekiawan juara di dekatnya yang sangat terkenal, tetapi pada kenyataannya, itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan gang bunga aprikot di rumah. Ada banyak cendekiawan miskin yang telah melakukan perjalanan ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran dan tinggal di sana. Banyak dari mereka yang gagal dalam ujian, tetapi tidak mampu melakukan perjalanan pulang, dan dengan tetap tinggal di ibu kota, mereka dapat tinggal lebih lama dengan teman-teman baru yang telah mereka dapatkan, jadi mereka memutuskan untuk menetap secara permanen di sini.
Chen Ping'an hanya punya kunci kamarnya, tetapi tidak punya kunci gerbang halaman, jadi dia memastikan untuk kembali saat gerbang halaman sudah dibuka pagi itu. Setelah kembali ke halaman, dia masuk ke kamarnya sendiri, lalu menutup pintu. Dia melirik tumpukan buku di mejanya dan selimut di tempat tidurnya dan mendapati semuanya telah dipindahkan. Tanda-tandanya sangat samar, tetapi cukup jelas di matanya, dan dia hanya bisa menghela napas pasrah. Syukurlah, tidak ada yang hilang. Sebelumnya, Chen Ping'an tidak tinggal di sini. Sebaliknya, dia tinggal di sebuah kamar besar di sebuah penginapan sehingga dia bisa berlatih teknik tinju berjalan dan pedang sesuka hatinya. Namun, seiring pencariannya yang sia-sia terhadap kuil pengamatan Dao, dia menjadi semakin gelisah, dan dalam kejadian yang sangat langka, dia menghentikan latihannya sama sekali. Untuk menghemat uang, dia pindah ke kamar ini, di mana dia hanya sesekali berlatih meditasi berdiri. Dia berbaring di tempat tidurnya, lalu menatap langit-langit dengan ekspresi bingung. Tidak ada gunanya terus berjalan sempoyongan seperti ayam tanpa kepala. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari perjalanan ini, pertama dari pengalamannya di tembok besar pedang Qi, kemudian dari 2 pertempuran di benteng elang terbang. Khususnya, setelah inti tempat tinggal kultivator jahat itu meledak, sejumlah besar energi spiritual telah dilepaskan, dan Chen Ping'an telah menjadi penerima manfaat langsung dari itu. Pada titik ini, dia bisa merasakan bahwa hambatan tingkat keempatnya mulai mengendur, tetapi ada juga sesuatu yang hilang. Dia memiliki firasat samar bahwa dia dapat membuat terobosan ini kapanpun dia mau, tetapi lebih suka membangun fondasi yang lebih kokoh terlebih dahulu. Jika dia tidak dapat menemukan bagian yang hilang itu, maka mungkin dia harus mengikuti saran Lehutai dan mengunjungi kuil orang bijak bela diri, atau mencari roh-roh heroik dan dewa yin yang masih berkeliaran di medan perang kuno. Dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Jika tidak, dia merasa seolah-olah dia akan tumbuh berjamur. Chen Ping'an memutuskan bahwa ia akan tinggal di ibu kota Southern Garden Nation hingga akhir musim panas. Jika ia masih belum dapat menemukan kuil Observing Dao saat itu, ia akan kembali ke benua Eastern Treasuret Vial dan memfokuskan semua upayanya untuk mencapai tingkat ke-7. Dengan bantuan kakek Cui Chen, Chen Ping'an memiliki banyak kepercayaan diri, dan mungkin perjanjian 10 tahunnya dengan Ning Yao dapat dipersingkat beberapa tahun. Namun, jauh di lubuk hatinya, Chen Ping'an masih merasa sedikit takut pada kakek Cui Chen yang tak terduga, yang telah menyatakan bahwa ia akan menjadikan Chen Ping'an seniman bela diri terkuat di bawah langit di setiap tingkatan yang ia lalui. Ia telah harus menanggung rasa sakit yang luar biasa untuk mencapai tingkatan ketiga, dan ia benar-benar takut bahwa ia akan dipukuli sampai mati oleh lelaki tua itu. Chen Ping'an mengaitkan jari-jarinya di belakang kepalanya sendiri dan memejamkan matanya. Ia bertanya-tanya apakah pertempuran antara Liang dan murid kedua Taois sejati tak terkalahkan yang disebut-sebut di surga di luar surga telah diputuskan. Dia bertanya-tanya tentang gunung-gunung besar dan sungai-sungai besar apa yang telah dilihat Liu Xianyang dalam perjalanannya yang panjang ke klan Ying Yin Chen. Dia bertanya-tanya apakah Li Baoping bahagia di Akademi Tebing Gunung. Dia bertanya-tanya apakah Gu Ken diganggu di Danau Gulungan Bambu, dan apakah dia sekarang memiliki buku baru yang berisi nama-nama musuhnya. Dia bertanya-tanya apakah Ruan Xiu masih menikmati kue persik dari toko gang berkuda naga. Dia bertanya-tanya apakah Zhang Xianfeng dan Su Yuanxia telah mendapatkan teman baru yang dapat mereka ajak menaklukkan iblis dan melenyapkan iblis bersama-sama. Dia bertanya-tanya apakah Fan Er telah bertemu dengan seorang gadis yang disukainya di kota naga tua. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, dia perlahan-lahan tertidur. Dengan pedang pertama dan ke-15 di labu pemeliharaan pedangnya, Chen Ping'an tidak perlu khawatir akan menjadi rentan saat tidur. Pekarangan itu dimiliki oleh sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari 3 generasi di bawah satu atap. Orang tua itu suka keluar untuk bermain Go, tetapi dia adalah pemain yang sangat lemah, dan etikanya bahkan lebih buruk. Wanita tua itu selalu memasang ekspresi muram dan memiliki lidah yang sangat tajam, mengingatkan Chen Ping'an pada Nenek Ma dari Apricot Blossom Alley. Sedangkan untuk pasangan muda itu, wanita itu bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, dan dia terus-menerus dimarahi oleh ibu mertuanya. Menurut bahasa gaul yang umum digunakan di ibu kota, suaminya adalah seseorang yang membawa toko di punggungnya. Pada dasarnya, maksudnya adalah dia berjalan-jalan dengan sekantong besar barang rongsokan di punggungnya untuk dijual, dan dia terus-menerus mengiklankan barang dagangannya sendiri dengan lantang saat dia berjalan melalui jalan-jalan dan ganggang. Pada hari-hari keberuntungan, dia akan dapat mengambil beberapa barang lama yang berharga, kemudian menjualnya ke toko-toko antik di kota untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Pasangan itu sama-sama tampak biasa-biasa saja, tetapi mereka memiliki seorang putra yang sangat tampan yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Tidak seperti anak-anak lain di gang miskin tempat dia dibesarkan, dia tampak lebih seperti tuan muda dari klan kaya. Di sekolah, ia sangat populer di kalangan guru-gurunya, dan sering suka menonton kakeknya bermain Go, seringkali menonton selama berjam-jam dalam keheningan total.
Tampaknya ia memiliki bakat sebagai seorang pelajar cilik. Semua orang di gang sangat menyukai anak ini, dan mereka sering bercanda dengannya, menanyakan mana yang lebih disukainya di antara gadis yang tinggal di sebelah dan nyonya muda Liu dari sekolahnya. Sebagai tanggapan, anak itu selalu tersenyum malu-malu, lalu terus menonton kakeknya bermain Go dalam diam. Setelah Chen Ping'an tertidur, sesosok kecil muncul dari tanah, lalu memanjat ke atas meja, duduk di samping tumpukan buku saat mulai tertidur. Sosok teratai kecil itu jelas sangat ahli dalam teknik gerakan tanah, dan mampu bergerak sangat cepat dan dalam keheningan total. Sebelum tiba di ibu kota Southern Garden Nation, Chen Ping'an sesekali memainkan beberapa permainan dengannya, melaju kencang di atas kuda atau berlari kencang sejauh beberapa puluh kilometer sekaligus. Namun, setiap kali dia berhenti, si kecil akan selalu ada di sana, menjulurkan kepalanya keluar dari tanah untuk tersenyum padanya. Terlepas dari apakah Chen Ping'an sedang berlatih meditasi berjalan atau berdiri, koin itu tidak pernah mengganggunya, hanya menonton dari jauh. Hanya ketika Chen Ping'an memberi isyarat kepadanya, koin itu akan melompat ke sisinya, lalu naik ke jubahnya untuk duduk di bahunya, dan mereka berdua akan menikmati pemandangan bersama. Mengenai koin kepingan salju itu, koin itu bersama Chen Ping'an untuk sementara. Chen Ping'an hanya tidur sebentar sebelum dia terbangun oleh keributan di halaman. Wanita tua itu mengoceh seperti biasa, sementara menantu perempuannya menanggapi dengan suara malu-malu. Pria tua itu berdeham, dan anak laki-laki itu membacakan sebuah bagian dari sebuah buku. Hanya pria muda itu yang diam, mungkin masih tidur. Chen Ping'an duduk di meja dan dengan lembut mengambil sebuah buku, dan sosok teratai kecil itu juga terbangun sebelum menoleh ke Chen Ping'an dengan ekspresi mata sayu. "Tidurlah lagi," kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Sosok kecil itu segera melompat berdiri, lalu bergegas ke sisi Chen Ping'an untuk membantunya membalik halaman bukunya, dan Chen Ping'an sudah terbiasa dengan ini. Dia baru saja membeli semua buku ini setelah berpisah dengan Lehu Tai di benteng elang terbang. Lehu Tai telah memberitahunya bahwa penting untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas dalam hal membaca. Semakin banyak buku yang dibaca, semakin banyak perhatian mereka akan terbagi, dan itu dapat dengan mudah menyebabkan seseorang menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Oleh karena itu, jauh lebih baik untuk membaca buku-buku klasik dan benar-benar menikmatinya, menjelajahi semua seluk-beluknya, memanfaatkan prinsip-prinsip yang dianutnya, dan mengintip energi, esensi, dan semangat yang tersembunyi dalam kalimat dan halaman. Baru setelah itu seseorang dapat menyatakan telah membaca buku. Jika tidak, itu hanya dapat disebut sebagai membaca sepintas buku, dan bahkan jika seseorang membaca sepintas ribuan buku, mereka tidak akan dapat belajar banyak sama sekali. Saat itu, Chen Ping'an merasa sangat tercerahkan. Jika bukan karena kata-kata peringatan dari Lehu Tai, mungkin dia benar-benar akan cenderung membeli setiap buku bagus yang ditemuinya, dan dia pasti akan membaca semuanya dengan saksama. Namun, buku-buku bagus di dunia ini tidak ada habisnya, tetapi umur seseorang terbatas. Dia harus melatih teknik tinju dan pedangnya di samping mencari kuil pengamatan Dao, jadi dia tidak punya banyak waktu luang, dan waktu itu tentu saja paling baik didedikasikan untuk membaca buku-buku terbaik. Lehu Tai telah memberinya daftar buku, dan itu adalah daftar yang sangat dihargai Chen Ping'an, tetapi dia tidak membeli buku-bukunya sesuai dengan daftar tersebut. Sebaliknya, dia pergi untuk membeli karya sastra klasik dari orang bijak Konfusianisme kedua. Sayangnya, sekarang tidak mungkin menemukan buku-buku orang bijak cendekiawan di pasaran. Dia ingin membandingkan buku-buku orang bijak cendekiawan dengan buku-buku orang bijak kedua. Dalam hal bias, Chen Ping'an secara alami condong ke arah guru Tuan Qi. Namun, tidak ada masalah dalam mengagumi dan menghormati seseorang, tetapi jika kekaguman berubah menjadi kepercayaan buta dan kepatuhan mutlak, maka itu akan menimbulkan masalah besar. Apakah cendekiawan bijak adalah seorang sarjana yang ulung? Tentu saja. Menurut Cui Chen, pada puncak pengaruhnya, cendekiawan bijak merasa seperti monolit yang tidak dapat diatasi di mata semua sarjana. Kalau begitu, apakah Chen Ping'an berhak menganggap prinsipnya salah? Kedengarannya menggelikan, seperti prospek seekor semut yang mencoba menumbangkan pohon, tetapi kenyataannya, itu tidak terjadi karena Sage kedua memang ada, dan dia juga telah menulis banyak karya sastra klasiknya sendiri. Chen Ping'an pernah memberitahu orang tua Ning Yao bahwa untuk benar-benar mencintai seseorang, maka seseorang harus mencintai kekurangan orang itu juga. Dia juga memberitahu gadis kecil berbaju merah muda dan anak laki-laki berbaju biru untuk berterus terang kepadanya jika dia melakukan kesalahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Chen Ping'an tentu berharap bahwa setelah membaca karya kedua orang bijak itu, dia akan tetap sampai pada kesimpulan bahwa Sage terpelajar lebih benar. Jika memang begitu, maka lain kali ia minum bersama sarjana tua itu, mereka pasti punya sesuatu untuk dibicarakan. Chen Ping'an duduk dengan pose formal, membaca dengan sangat lambat dan dengan suara yang sangat pelan. Setiap kali ia mencapai akhir halaman, patung teratai kecil itu akan segera membalik halaman baru untuknya. Setelah itu,
Patung itu akan duduk kembali di atas meja di antara Chen Ping'an dan buku, menirukan postur duduk Chen Ping'an yang formal dan kaku saat mendengarkan bacaannya yang pelan. Keributan di luar masih berlangsung, tetapi Chen Ping'an seolah-olah berada di dunianya sendiri, sama sekali terpisah dari urusan dunia ini. Ini hanyalah tempat yang telah ia bayar untuk ditinggali, dan ia tidak merasa ada hubungannya dengan tempat itu. Tidak jauh dari Champion Scholar Alley terdapat beberapa toko anggur dan rumah bordil, serta sebuah kuil. Meskipun letaknya sangat berdekatan, keduanya bisa jadi seperti dunia yang berbeda. Chen Ping'an sering melihat beberapa biksu keluar dari kuil sambil membawa mangkuk di tangan mereka. Mereka semua sangat kurus, tetapi kebanyakan dari mereka menunjukkan ekspresi yang sangat tenang dan puas, dan meskipun mereka tidak mengenakan kasaya, mereka tetap dapat dibedakan dengan mudah dari orang kebanyakan. Di toko anggur dan rumah bordil, suasana selalu sangat ramai dan ramai di malam hari, dan bau anggur serta riasan meresap ke seluruh jalan. Keributan seringkali baru mereda pada dini hari. Terlepas dari apakah mereka adalah pria yang menikmati layanan yang ditawarkan di jalan, atau wanita yang melayani mereka, semua orang di sana tampak sangat menikmati diri mereka sendiri sepanjang malam, tetapi begitu fajar tiba, mereka semua akan terlihat lemah dan terkuras. Pada beberapa kesempatan, Chen Ping'an melihat beberapa wanita mengantar beberapa pelanggan terakhir mereka keluar dari rumah bordil, lalu menghapus riasan mereka sebelum keluar ke jalan di luar. Di sana, mereka akan membeli sesuatu untuk dimakan dari kios-kios pinggir jalan, dan beberapa dari mereka akan tertidur sambil duduk di jalan, meringkuk di atas mangkuk bubur atau pangsit mereka. Waktu lebih berharga daripada mata uang apapun, dan mereka meminjam waktu dari surga. Pada akhirnya, utang itu harus dibayar kembali. Beberapa pemilik kios yang sudah akrab dengan para pekerja rumah bordil ini akan melontarkan komentar-komentar yang menggoda kepada mereka, dan beberapa wanita tidak terlalu peduli, hanya ikut-ikutan sehingga mereka bisa menerima sedikit diskon untuk makanan mereka. Sebaliknya, sebagian dari mereka tersinggung dengan komentar-komentar yang tidak senonoh itu, dan melontarkan makian kepada pemilik kios yang bersalah, yang hanya bisa menggumamkan permintaan maaf dengan malu-malu. Namun, setelah wanita-wanita itu pergi, pemilik kios kemudian akan mencela mereka sebagai pelacur yang menjual daging mereka untuk uang, dan bahwa tidak masuk akal bagi mereka untuk tersinggung oleh komentar seperti itu karena mereka tidak punya malu. Keesokan harinya, para pekerja rumah bordil yang tersinggung itu masih mengunjungi kios-kios yang sama, sementara para pemilik kios yang pemarah itu akan terus melirik sekilas ke tangan-tangan pekerja rumah bordil yang cantik dan halus itu. Tangan-tangan itu secantik kulit babi yang mereka jual, dan mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tangan-tangan kuning dan lapuk dari istri-istri mereka yang kurus kering di rumah. Para pemilik kios tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apa yang telah diberikan kepada para wanita ini sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh begitu cantik dan rupawan, dan mereka juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati ketika memikirkan bahwa mereka akan kehilangan keuntungan hampir setengah tahun dari menjalankan kios-kios mereka hanya untuk dapat menghabiskan satu malam bersama mereka. Southern Garden Nation telah menikmati beberapa abad perdamaian, dan selama masa itu, para pemimpinnya semuanya dapat diterima, tidak ada satupun di antara mereka yang sangat luar biasa atau tidak kompeten. Oleh karena itu, tidak ada jam malam di ibu kota, dan orang-orang bebas membawa senjata dan menunggang kuda sesuka hati tanpa takut membuat marah pihak berwenang setempat. Setiap kali beberapa kenalan bertemu, mereka akan saling menyapa, dan beberapa bahkan pergi ke toko terdekat untuk minum. Mereka akan berbicara tentang segala macam hal, dan 1 atau 2 liter anggur akan habis dalam waktu singkat. Untuk mencari kuil pengamatan Dao, Chen Ping'an berkeliling ibu kota setiap hari, jadi dia telah menyaksikan banyak pemandangan yang ditawarkan kota itu, termasuk beberapa yang lebih tidak jelas dan aneh. Selama tidak ada yang secara aktif memprovokasinya, Chen Ping'an tidak menghiraukan siapapun. Lu Tai pernah mengatakan kepadanya sesuatu yang tidak begitu dia pahami saat itu, tetapi sejak itu hal itu semakin membekas dalam dirinya. Saat memulai jalur kultivasi, seseorang akan mulai merasa seolah-olah mereka dapat melihat setan dan roh di mana-mana. Chen Ping'an menutup bukunya, setelah menghabiskan 2 jam terakhir membaca, dan dia hendak keluar untuk berjalan-jalan. Meskipun dia menjadi semakin gelisah selama pencariannya terhadap kuil pengamatan Dao, dia telah berusaha untuk menenangkan kondisi mentalnya sendiri. Faktanya, dia telah melakukan banyak upaya untuk melakukannya, termasuk mengunjungi banyak kuil untuk mempersembahkan dupa kepada Sang Buddha dan berjalan sendirian di hutan yang damai. Setiap kali dia mengunjungi kuil, dia akan mencatat kunjungannya di selembar bambu, dan hingga saat ini, dia paling sering mengunjungi kuil kecil di sebelah Champion Scholar Alley. Kuil itu tidak terlalu besar, hanya dihuni oleh sekitar selusin biksu, jadi Chen Ping'an sudah cukup akrab dengan semua biksu di sana. Setiap kali dia merasa gelisah, dia akan pergi ke sana untuk duduk, tidak harus berbicara dengan para biksu di sana. Terkadang, dia akan duduk sendiri di bawah atap dan mendengarkan suara lonceng angin sepanjang sore. Di Southern Garden Nation,
Agama Buddha lebih diunggulkan daripada agama Tao, jadi ada banyak kuil Buddha di negara itu, sementara kuil Tao sangat langka, dan sama sekali tidak ada di ibu kota. Selama beberapa hari terakhir, sebuah berita mengejutkan telah beredar di ibu kota. Kontroversi besar muncul dari kuil Sungai Putih, salah satu dari 4 kuil utama di ibu kota Southern Garden Nation. Kuil Sungai Putih selalu terkenal karena pengabdian luar biasa para kepala biara mereka terhadap ajaran agama Buddha. Semua kepala biara kuil yang meninggal meninggalkan jasad yang membusuk, dan dapat dikremasi untuk dijadikan sarira. Dalam hal ini, 3 kuil utama lainnya mengakui kekurangan mereka. Seiring berjalannya waktu, kuil Sungai Putih dikenal sebagai simbol yang mewakili kemakmuran agama Buddha di Southern Garden Nation. Namun, 2 tahun lalu, seorang biksu berpangkat tinggi dari kuil Sungai Putih dicalonkan menjadi kepala biara, dan belum lama ini, ia meninggalkan kuil untuk pergi ke pengadilan kekaisaran untuk melaporkan sebuah kasus. Setelah mendengarkan kasus tersebut, semua pejabat pengadilan benar-benar tercengang. Biksu kecil itu sangat terpukul setelah mengetahui kematian gurunya, tidak menunjukkan ketenangan dan keterpisahan yang diajarkan oleh para biksu Buddha. Namun, saat Chen Ping'an melihat bocah kecil yang menangis itu dengan kuat menggoyangkan lengan biksu tua itu dari satu sisi ke sisi lain, seolah-olah ia mencoba membangunkan gurunya dari tidurnya, Chen Ping'an merasa seolah-olah ini adalah reaksi yang paling tepat untuk seorang bocah dengan emosi manusia. Setelah mengetahui bahwa tubuh gurunya dikremasi menjadi sariras, depresi biksu kecil itu berubah menjadi kegembiraan, dan ia merasa sangat bangga dengan gurunya. Sekali lagi, kecenderungan biksu kecil itu untuk mengalami fluktuasi emosi yang liar sangat tidak pantas bagi seorang biksu Buddha. Chen Ping'an telah membantu kuil dimanapun ia bisa selama masa transisi setelah biksu tua itu meninggal. Ia memberitahu kepala biara baru itu secara pribadi tentang niat biksu tua itu untuk merahasiakan masalah mengenai sariras untuk saat ini, setidaknya sampai gelombang kontroversi baru-baru ini mereda. Kepala biara yang baru tidak berkeberatan dengan hal ini, dan ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Chen Ping'an karena telah memberitahukan kepadanya tentang keinginan terakhir kepala biara yang lama. Setelah itu, Chen Ping'an tidak lagi mengunjungi kuil manifestasi hati, tetapi ia memberitahu kepala biara baru itu bahwa jika kuil manifestasi hati mengalami masalah, ia dapat mengirim utusan ke kediamannya saat ini, dan ia pasti akan membantu semampunya. Kepala biara baru itu mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan setelah kepergian Chen Ping'an, ia pergi ke aula utama dan menyalakan lentera api abadi untuk dermawan yang baik hati itu. Ia kemudian memanggil biksu kecil itu dan memerintahkannya untuk sering memeriksa lentera itu. Biksu kecil itu mengangguk sebagai jawaban, tetapi dilihat dari seberapa cepat ia setuju, kepala biara itu tahu bahwa biksu kecil itu pasti akan mengendur. Oleh karena itu, ia menjentikan kepala biksu kecil itu dengan lembut dan mengulangi, "Aku serius, Muyu. Pastikan lentera itu tidak padam." Biksu kecil itu mengangguk sekali lagi dengan ekspresi cemberut. Rasa sakit yang tajam yang tersisa dari jentikan di dahi itu menjadi dorongan yang sangat kuat baginya untuk menganggap serius masalah ini. Setelah kepala biara baru itu pergi, biksu kecil itu menghela napas sedih. Kakak laki-lakinya yang lebih tua dulu begitu baik hati, tetapi sekarang setelah menjadi kepala biara yang baru, dia menjadi sama tegasnya dengan mendiang guru mereka. Biksu kecil itu memutuskan saat itu juga bahwa bahkan jika ada kesempatan baginya untuk menjadi kepala biara di masa depan, dia pasti tidak akan menerima peran itu karena hal itu pasti akan membuat adik-adiknya yang lebih muda bersedih. Kemudian, ia menyadari bahwa ia adalah murid termuda gurunya, jadi ia tidak akan pernah memiliki saudara junior, dan itu merupakan kenyataan yang mengerikan baginya. Dengan mengingat hal itu, ia segera melesat pergi seperti angin, mengejar saudara seniornya sebelum bertanya kapan ia akan menerima murid. Kepala biara dapat mengetahui apa yang dipikirkan biksu kecil itu, dan raut wajahnya tampak jengkel saat ia bersiap untuk menjentik kepala biksu kecil itu sekali lagi, seperti ia akan memukul ikan kayu biasa. Biksu kecil itu menghela napas sedih sebelum bergegas pergi lagi. Anehnya, meskipun kondisi mental Chen Ping'an berangsur-angsur kembali tenang, ia tidak melanjutkan latihannya tentang panduan mengguncang gunung dan kitab suci pedang yang benar. Sebaliknya, ia terus berkeliaran di ibu kota, kali ini dengan kantong katun kecil di punggungnya. Pola makannya hanya minum anggur dan biskuit kering, dan ia tidak punya tempat tinggal tetap. Ia berhenti di sembarang tempat yang disukainya kapanpun ia butuh istirahat, entah itu di bawah pohon yang rindang, di atap gedung, atau di tepi sungai. Ia melewati tembok-tembok merah tinggi dengan kanopi pepohonan yang menjulang di atasnya, dan ia dapat mendengar suara anak-anak bermain dan tertawa di balik tembok-tembok itu. Ada sekelompok cendekiawan berpakaian rapi yang melantunkan puisi-puisi indah, dan pada saat itu, Chen Ping'an sedang duduk di dahan pohon di dekatnya, minum dalam keheningan. Ada sebuah restoran di tepi pantai tempat berkumpulnya teman-teman. Mereka semua adalah intelektual muda yang tampan, dan mereka berdiskusi tentang keadaan dunia dan bertukar pendapat tentang kebijakan negara. Chen Ping'an duduk di atap restoran,
mendengarkan pembicaraan mereka dengan saksama. Mereka penuh ambisi dan membenci kejahatan dengan sepenuh hati, tetapi Chen Ping'an merasa reformasi politik yang mereka usulkan akan sulit dilaksanakan dalam praktik. Meski begitu, bisa jadi itu hanya karena para intelektual muda ini tidak menjelaskan ide-ide mereka secara terperinci karena mereka terlalu banyak minum. Ada dua geng yang sepakat untuk bertemu untuk berkelahi. Setiap geng memiliki 30 hingga 40 orang, dan mereka telah memutuskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka di sini untuk selamanya. Chen Ping'an mengamati perkelahian itu sambil berjongkok di atas tembok yang runtuh di kejauhan, dan dia memperhatikan bahwa para lelaki tua di atas usia 20 tahun sangat licik dan cerdik dalam cara mereka bertarung, sementara para pemuda di bawah usia 20 tahun bertarung dengan nekat dan brutal. Setelah kejadian itu, mereka berjalan pergi dengan memar dan babak belur sambil bersandar pada saudara-saudara mereka untuk mendapatkan dukungan, dan mereka sudah menantikan pertarungan berikutnya. Pemimpin salah satu geng itu sedikit lebih tua, berusia hampir 30 tahun, dan dia mengatur agar semua saudaranya pergi dan minum bersama di sebuah toko anggur. Wanita cantik di konter adalah istri pria itu, dan dia hanya bisa memaksakan senyum saat melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, lalu mengeluarkan makanan dan anggur untuk saudara-saudara suaminya. Pria itu dikelilingi oleh saudara-saudaranya, berbicara dengan bersemangat, sementara wanita itu menatapnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya, seolah-olah dia bertanya-tanya bagaimana dia akan memenuhi kebutuhan, tetapi ada juga ekspresi kekaguman di wajahnya setiap kali dia menatapnya. Wanita itu memperhatikan suaminya, sementara tangan kanan suaminya, pejuang paling berani dan terampil di antara bawahan pria itu, meliriknya secara sembunyi-sembunyi. Chen Ping'an duduk di meja yang paling jauh dari mereka dan memesan 2 botol anggur, satu untuk dituangkan ke dalam labu pemeliharaan pedangnya, dan yang lainnya untuk segera diminum. Wanita muda itu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menagihnya lebih mahal, meminta 30 koin tembaga tambahan. Untungnya baginya, Chen Ping'an tampaknya tidak tahu harga anggur setempat, dan dia membayar tanpa ragu-ragu. Wanita itu merasa sedikit bersalah, jadi dia membawakannya beberapa hidangan pembuka yang telah dia buat, sebagai tanggapannya Chen Ping'an berdiri untuk mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Hal ini membuat wanita itu merasa lebih bersalah dan malu, dan dia buru-buru berbalik, tidak berani menatap mata Chen Ping'an yang bersih dan murni lebih lama lagi. Di meja lain, semua orang berkumpul di sekitar pemimpin geng, yang pipinya merah merona karena anggur yang telah dia minum, dan dia dengan lantang memberitahu saudara-saudaranya bahwa suatu hari nanti, mereka akan benar-benar memiliki wilayah mereka sendiri di ibu kota. Begitu saatnya tiba, mereka akan minum anggur dan makan daging sepuasnya, dan mereka tidak perlu lagi takut pada tentara resmi dengan pedang yang diikatkan di pinggang mereka. Faktanya, para prajurit itu akan menjadi orang-orang yang menjilat mereka, dan cendekiawan Ma tidak akan pernah berani meremehkan mereka lagi setiap kali mereka memintanya untuk menulis beberapa syair untuk mereka di masa mendatang. Lelaki itu sedikit terbata-bata karena mabuk, tetapi semua saudaranya masih bersorak keras atas penglihatan yang telah ia perlihatkan kepada mereka. Khususnya, anggota geng yang lebih muda minum sampai muntah, lalu mengulanginya lagi, dan ketika mereka kembali ke meja, mereka masih bisa melihat saudara-saudara mereka melalui mata mereka yang sayu dan mabuk. Bagi mereka, mereka tidak bisa membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk dijalani. Chen Ping'an meninggalkan toko anggur pinggir jalan itu dalam diam. Saat melakukannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang untuk melihat meja para pria, dan dia teringat akan waktu yang dihabiskannya bersama Liu Xianyang dan Gu Ken. Saat itu, dia masih bekerja sebagai pekerja magang di Tungku Naga, dan dengan penghasilan Liu Xianyang yang sedikit, dia hampir tidak mampu membeli anggur untuk diminum. Setelah minum, Liu Xianyang akan secara rutin berbicara tentang visinya yang hebat untuk masa depan, setelah itu dia akan menggerutu tentang mengapa Zi Gui tampaknya tidak menyukainya. Adapun Gu Ken, dia selalu bersikap dewasa melebihi usianya. Dia akan menggertakkan giginya dan meniru para penjahat yang pernah dilihatnya di masa lalu, berbicara tentang bagaimana dia akan mengabaikan kehati-hatian dan membalas dendam terhadap semua orang yang telah berbuat salah padanya di masa lalu. Setelah beberapa saat, Chen Ping'an pergi, dan salah satu pemuda yang lebih jeli berkata dengan nada bercanda, "Pemuda tampan tadi menatap kita cukup lama sebelum dia pergi. Mungkinkah dia menyukai wanita bos kita?" Pria mabuk itu menghantamkan tinjunya ke meja sambil meraung, "Aku akan membunuhnya jika dia berani menatap istriku. Biar ku beritahu ini, bahkan jika aku mati besok, istriku akan tetap menjadi janda seumur hidupnya dan tidak akan pernah menikah lagi, bahkan jika kaisar menawarkan untuk menjadikannya selir. Pemuda tampan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Apakah dia pikir dia orang hebat hanya karena dia membawa pedang?" Kepala pria itu terkulai ke meja dengan bunyi keras saat dia berbicara, dan dia langsung mulai mendengkur. Wanita muda itu menundukkan kepalanya sambil membersihkan meja, dan untuk beberapa alasan, senyum tipis muncul di wajahnya.
Pemuda yang terus-menerus mencuri pandang ke arah wanita itu juga menundukkan kepalanya, sedikit panik dan sedikit kesal. Dia menyesap anggur, tetapi anggur itu benar-benar hambar dan tidak berasa. Ada seorang wanita yang tampak lemah dan lelah mengejar seorang anak nakal ke jalan karena suatu alasan, dan begitu wanita itu menangkapnya, dia mulai memukulnya. Anak laki-laki itu berpura-pura melolong kesakitan, tetapi sebenarnya membuat wajah-wajah lucu pada salah satu teman dekatnya. Saat wanita yang tampak lemah itu memukuli anak itu, dia tiba-tiba menangis sendiri, dan baru kemudian anak laki-laki itu juga mulai menangis dengan sungguh-sungguh. Setelah hujan lebat, kehangatan sinar matahari akhirnya kembali ke ibu kota. Sekelompok orang berpakaian rapi berlari kencang di atas kuda, dan derap kaki kuda mereka yang menggelegar membuat lumpur berhamburan ke segala arah. Ada sebuah kios pinggir jalan yang dikelola oleh seorang wanita tua, dan dia menjual beberapa pakaian rajutan kasar. Sebelum dia sempat melakukan apapun, barang dagangannya telah berlumuran lumpur, dan ekspresi putus asa langsung muncul di wajahnya. Di ujung rombongan ada seorang wanita muda yang tampak bangga, dan setelah melihat ekspresi patah hati wanita tua itu, dia dengan santai melemparkan sekantong uang ke kandang sambil terus menunggang kuda. Namun, keterampilan berkudanya jauh dari kata luar biasa, dan saat dia fokus melemparkan sekantong uang ke kandang, dia secara tidak sengaja jatuh dari punggung kudanya, jatuh ke tanah sebelum berdiri sambil mengerang dan meringis. Wajahnya yang cantik dan gaunnya yang mahal semuanya tertutup lumpur. Wanita itu terhuyung-huyung menghampiri kudanya, yang telah berhenti di tengah jalan untuk menunggu penunggangnya, dan dia memanjat punggung kuda itu dengan susah payah sebelum berangkat lagi. Saat melakukannya, dia melihat seorang pendekar pedang berjubah putih dari sudut matanya. Sosok berjubah putih itu berdiri di sisi jalan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihatnya, yang kemudian dia acungan jempol. Wanita muda itu memutar matanya dan melanjutkan perjalanannya tanpa berpikir dua kali. Dengan demikian, Chen Ping'an melanjutkan perjalanannya yang santai, menyaksikan banyak pemandangan dan adegan yang berbeda dalam prosesnya. Kontroversi kuil Sungai Putih dengan cepat mereda dalam waktu kurang dari 10 hari, dan pengadilan kekaisaran telah menutup kasus tersebut. Beberapa pelaku utama di balik kejahatan kuil telah dieksekusi, sementara sisanya telah dipenjara atau dibuang. Semua properti kuil Sungai Putih telah disita, dan mengenai siapa yang akan mengambil alih kuil tersebut, sebagian berspekulasi bahwa itu akan menjadi salah satu dari 3 kuil utama lainnya di ibu kota, sementara yang lain mengklaim bahwa itu akan menjadi salah satu kuil terkenal di luar ibu kota. Jelas, ada sosok yang sangat cakap dan bijaksana yang menawarkan nasihat kepada Kaisar Southern Garden Nation mengenai masalah ini, dan kontroversi kuil Sungai Putih mereda dengan sangat cepat karena perhatian seluruh bangsa dengan cepat beralih ke peristiwa penting lainnya. Salah satu dari 4 Grandmaster, Faction Master Yu Zhenyi dari Lake Mountain Faction, telah berhasil membuat terobosan setelah 10 tahun mengasingkan diri, dan dia mengadakan pertemuan bela diri, memanggil semua seniman bela diri terbaik di negara itu untuk membahas masalah pemberantasan 3 sekte jahat. Seniman bela diri nomor 1 di kolong langit, Guru Besar Zhong Qiu, Tong Qingqing dari Aula Cermin Hati, dan Guru Gunung Lehu Fang dari Puncak Pandangan Mata Burung semuanya siap tampil di pertemuan itu. Keempat guru besar itu akan berkumpul di Gunung Banteng, yang terletak tepat di sebelah ibu kota negara Taman Selatan, dan ini akan menjadi acara akbar yang belum pernah dilihat negara itu selama lebih dari 100 tahun. Keempat orang ini masing-masing berdiri di puncak dunia seni bela diri negara mereka masing-masing, dan mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Secara khusus, Guru Besar Zhong Qiu dari negara Taman Selatan dan Yu Zhenyi dari negara Lagu Pinus memiliki sejarah bersama sejak lebih dari 60 tahun yang lalu. Keduanya berasal dari latar belakang yang sederhana di negara Lagu Pinus, dan mereka bertetangga saat tumbuh dewasa. Sebagai sepasang sahabat yang tak terpisahkan, mereka mulai menjelajahi dunia bersama, dan masing-masing dari mereka menemukan kesempatan takdir mereka sendiri, mengangkat mereka menjadi sepasang keajaiban seni bela diri yang sangat terkenal. Namun, entah mengapa, mereka berdua saling bermusuhan, dan setelah pertarungan mematikan yang hanya disaksikan oleh 4 atau 5 orang, keduanya mengalami luka parah. Setelah itu, Zhong Qiu tiba di Southern Garden Nation, dan mereka berdua memutuskan semua hubungan satu sama lain, menandai berakhirnya hubungan mereka yang penuh gejolak dan membingungkan. Di bawah cahaya senja yang mulai redup, Chen Ping'an kembali ke rumah tempat ia menginap di dekat Champion Scholar Ali. Sebelumnya, ia melihat kakek dan cucunya sedang menonton orang lain bermain Go di sudut jalan, dan saat melihat Chen Ping'an, ekspresi ketakutan langsung muncul di wajah bocah itu. Ia buru-buru berdiri dan memberi isyarat kepada Chen Ping'an untuk datang dan menonton pertandingan bersamanya. Chen Ping'an menuruti perintahnya, tetapi setelah menonton pertandingan bersama selama beberapa saat, bocah itu berkata bahwa ia harus melakukan sesuatu di rumah, dan ia segera melarikan diri. Chen Ping'an tidak begitu tertarik menonton pertandingan, jadi setelah berdiri di sana selama beberapa menit, ia kembali ke rumah juga.
Setelah Chen Ping'an memasuki kamarnya, bocah itu naik ke bangku kecil sehingga ia bisa mengintip melalui jendela ke kamar Chen Ping'an dari kamarnya sendiri, dan ia menghela napas lega. Chen Ping'an menutup pintu, lalu meletakkan tasnya ke atas tempat tidur, di mana sosok teratai kecil itu segera melompat keluar dari tanah dan mulai memberi isyarat dengan marah sambil mengeluarkan serangkaian suara yang tidak dapat dimengerti. Chen Ping'an melirik tumpukan buku di mejanya, dan ia melihat bahwa buku-buku itu jelas sedikit lebih kusut daripada saat ia meninggalkan rumah. Ia segera menyadari mengapa patung teratai kecil itu begitu marah, dan ia berjongkok sebelum merentangkan tangannya, membiarkan patung teratai kecil itu naik ke telapak tangannya. Setelah itu, ia duduk di meja, dan patung teratai kecil itu segera melompat ke tumpukan buku, lalu berlutut di sampul salah satu buku untuk dengan hati-hati menghaluskan lipatan di atasnya dengan tangan kecilnya. Tidak apa-apa, buku memang dimaksudkan untuk dibaca. Ia mengembalikan buku-buku itu, bukan? Jadi tidak perlu marah, kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Patung teratai kecil itu menghentikan apa yang sedang dilakukannya saat menoleh ke Chen Ping'an dengan ekspresi bingung. Chen Ping'an menepuk kepalanya dengan lembut, lalu mengeluarkan sapu tangan bambu dan pisau ukirnya sebelum meletakkannya di atas meja. Malam itu, Chen Ping'an melakukan kunjungan rahasia ke kuil Sungai Putih. Ia pernah mempersembahkan dupa di kuil itu sebelumnya, jadi tempat itu bukan tempat yang asing baginya. Ada sebuah aula di kuil Sungai Putih yang sangat unik karena terdapat 3 patung Buddha yang disembah di dalamnya. Ada satu yang memasang ekspresi marah, satu yang menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan yang di tengah duduk dengan punggung menghadap aula. Selama sejarah kuil selama 1000 tahun, kuil itu selalu membelakangi pengunjung kuil. Akhir-akhir ini, keadaan di kuil Sungai Putih agak suram. Kuil itu hampir tidak menerima pengunjung di siang hari, dan di sini bahkan lebih sunyi di malam hari. Selain itu, banyak rumor mengerikan tentang kuil itu telah beredar di ibu kota akhir-akhir ini, dan mengingat kontroversi baru-baru ini, patung Buddha yang dihormati itu tiba-tiba tampak jauh lebih menyeramkan. Beberapa hari yang lalu, sekelompok pencuri telah memasuki kuil untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang berharga, dan mereka semua telah melarikan diri dari kuil sambil berteriak sekeras-kerasnya, tampak sangat gila. Hanya setelah mereka semua dikurung di sel penjara, mereka akhirnya tenang, dan kemudian mereka menyatakan bahwa ada hantu di kuil Sungai Putih. Chen Ping'an memasuki aula samping melalui pintu yang masih terbuka sedikit, lalu menyalakan jimat penerangan energi yang untuk memeriksa apakah ada kekuatan jahat yang hadir. Dia berjalan ke beberapa tempat di kuil, tetapi jimat itu terus menyala dengan kecepatan yang stabil, menunjukkan bahwa tidak ada yang salah. Tepat saat dia berencana meninggalkan kuil, dia tiba-tiba melompat ke udara, mendarat di salah satu balok horizontal di aula sebelum berbaring miring dan menyembunyikan auranya sendiri. 3 sosok berjalan dengan angkuh memasuki aula dari luar, dan mereka tampak lebih seperti orang kaya yang sedang berjalan-jalan di bawah sinar bulan daripada sekelompok pencuri. Alis Chen Ping'an sedikit berkerut saat melihat ketiganya. Dia pernah melihat 2 dari mereka di masa lalu karena mereka adalah salah satu seniman bela diri yang tinggal di kediaman yang tenang di Champion Scholar Alley. Salah satu dari mereka adalah seorang pria tua jangkung dan kurus yang bukan seorang pendeta Tao, tetapi mengenakan topi bunga teratai berwarna perak kuno. Itu adalah wanita yang sama dengan nama keluarga Fan, dan sekilas, pakaiannya tampak cukup sederhana dan sopan, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, orang akan melihat ada awan elegan yang disulam di pakaiannya, dan awan itu hampir tidak terlihat di bawah cahaya bulan dan lentera di dekatnya. Itu adalah pertunjukan kekayaan yang sangat halus dan bersahaja. Namun, saat ini, dia tampak mengenakan penyamaran yang menutupi sebagian besar kecantikannya, jadi dia tidak terlalu menarik perhatian dari orang-orang yang ada di dekatnya. Dia masih menatap tajam ke arah Chen Ping'an, yang meletakkan mangkuk dan sumpitnya dengan jengkel saat dia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Tiba-tiba, dia mengangkat tangan untuk mengusap dahinya sendiri, lalu melihat sekeliling dengan alis berkerut. Perselisihan telah muncul di antara beberapa orang di meja sebelah, dan mereka saling memaki sambil membanting meja. Salah seorang di antara mereka menunjuk hidung yang lain sambil mencela semua wanita di keluarganya sebagai perempuan jalang dan pelacur, dan bahwa rumahnya sama saja dengan rumah bordil. Keduanya berbicara dengan dialek ibu kota Southern Garden Nation yang kental, dan mereka bersikap sangat vulgar dan kasar. Wanita itu dengan lembut memijat pelipisnya sendiri sejenak untuk menenangkan diri, lalu menoleh kembali ke Chen Ping'an dengan tatapan penasaran dan kekaguman di matanya saat dia bertanya melalui transmisi suara, "Tuan muda, apakah Anda, kebetulan, seorang abadi dari dunia lain?" Chen Ping'an sangat geli mendengar ini, dan dia menggelengkan kepalanya saat menjawab, "Saya bukan seorang abadi dari dunia lain, saya hanya orang luar yang bepergian melalui Southern Garden Nation." Ekspresi kecewa muncul di wajah wanita itu, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan gangguan saya." "Tidak apa-apa," jawab Chen Ping'an sambil melambaikan tangannya. Wanita itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Ibu kota bukanlah tempat yang aman akhir-akhir ini.
Seseorang dengan bakat luar biasa seperti Anda dapat dengan mudah menjadi sasaran, jadi berhati-hatilah. Terima kasih telah menjagaku, Nona Fen, balas Chen Ping'an sambil menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Fen Wan'er bukanlah tipe orang yang suka memperpanjang interaksi yang tidak perlu, dan dia segera pergi tanpa dunia lain. Beberapa preman muda mencoba menangkapnya saat dia lewat, tetapi dia dapat menghindarinya dengan mudah, seperti ikan di air yang berenang melewati tangan mereka yang mencengkeram dengan lincah. Chen Ping'an merasa agak bingung. Menurut kakek Cui Chen, bakat bela diri seseorang dapat dilihat dari apakah mereka mampu memperoleh niat tinju yang paling mendalam dari teknik tinju yang paling rendah, dan itulah salah satu alasan mengapa dia memilih Chen Ping'an. Namun, lelaki tua itu sangat keras kepala dan menolak untuk mengakui bahwa tinju pengguncang gunung sebenarnya memiliki banyak kelebihan, dan Chen Ping'an tidak ingin mengungkapnya. Wanita ini kemungkinan besar adalah Fen Wan'er, dan dilihat dari apa yang didengar Chen Ping'an dari Yaer, Yoshi, dan lelaki tua bermarga Ding, dia tampaknya sebanding dengan seseorang seperti He Xiaoliang di benua botol berharga timur. Fen Wan'er jelas sudah menunjukkan tanda-tanda mendekati dao besar, tetapi untuk beberapa alasan, basis kultivasi seni bela dirinya tidak dapat ditingkatkan, seolah-olah ada gunung besar yang membebaninya, menghambat pertumbuhannya. Seseorang dapat menyembunyikan auranya untuk memadatkan basis kultivasinya dan berusaha untuk mendapatkan fondasi yang lebih kuat, tetapi seiring berjalannya waktu, tanda-tanda yang jelas akan mulai muncul, bahkan dari tindakan yang biasa-biasa saja seperti menarik napas atau mengangkat jari. Sebelumnya, lelaki tua dengan nama keluarga Ding tampak cukup santai saat dia berjalan ke kuil Sungai Putih, tetapi Chen Ping'an segera dapat merasakan gejolak langit dan bumi. Setelah muncul dari dunia kecil permata, Chen Ping'an telah menyaksikan lebih dari sekadar tokoh yang sangat kuat, jadi seseorang yang bahkan dia anggap kuat jelas bukan orang yang bungkuk. Bagaimanapun, instruktur teknik tinjunya adalah seorang seniman bela diri yang pernah berada di puncak tingkat ke-10, sementara mentor teknik pedangnya adalah seorang pendekar pedang tua tingkat inti emas. Setelah kepergian Fen Wan'er, Chen Ping'an juga meninggalkan pasar yang ramai tak lama kemudian. Ibu kota Southern Garden Nation terbagi menjadi 81 wilayah dengan ukuran yang berbeda, dan tata letak umumnya hampir sama dengan banyak negara yang pernah dilewati Chen Ping'an. Bagian utara kota cukup makmur, sedangkan bagian selatan miskin, dan bagian timur dipenuhi oleh seniman bela diri, sedangkan bagian barat sebagian besar dihuni oleh para sarjana. Kuil Sungai Putih terletak di bagian barat kota, yang merupakan rumah bagi banyak pejabat sarjana tingkat menengah dan pedagang kaya. Pada saat ini, Chen Ping'an sedang berjalan di jembatan lengkung batu. Malam itu sangat damai, dan dia melompat ke pagar jembatan, berjalan di sepanjang jembatan ke sisi lain sebelum melihat ke bawah ke sungai di bawah kakinya. Ada binatang penjaga air seperti naga banjir di bawah, yang merupakan pemandangan yang cukup umum di sungai-sungai seperti ini. Ada banyak binatang penjaga air seperti itu di banyak kota-kota yang lebih makmur di benua botol harta karun timur, dan mereka biasanya ditempatkan di dekat jembatan untuk menaklukkan roh-roh di dalam air. Namun, Chen Ping'an tidak dapat merasakan energi spiritual apapun dalam binatang penjaga air kuno ini, yang menunjukkan kepadanya bahwa itu hanya ada di sana untuk pertunjukan. Saat Chen Ping'an menatap ke dalam air dengan linglung, Fen Wan'er bertemu dengan Pangeran Wei Yan, yang seharusnya sedang dalam perjalanan kembali ke istana Kekaisaran Southern Garden Nation. Meskipun berstatus bangsawan, Wei Yan juga seorang master seniman bela diri muda. Guru seni bela dirinya adalah seorang master dari generasi tua yang telah melarikan diri ke Southern Garden Nation dari utara. Seperti yang dikatakan Wei Yan, gurunya adalah salah satu dari segelintir orang yang paling dekat dengan 10 elit atas. Selain itu, Guru Wei Yan juga memiliki dendam terhadap fraksi bunga gantung, salah satu dari 3 sekte jahat. Oleh karena itu, sebagai muridnya, Wei Yan dianggap oleh fraksi Gunung Danau dan Paviliun Hati Cermin sebagai orang yang berjalan di jalan yang benar, dan bahwa ia memiliki harapan untuk menjadi tokoh terkemuka di dunia seni bela diri di masa depan. Bahkan, Paviliun Hati Cermin bahkan memiliki niat untuk membantunya menjadi Kaisar Southern Garden Nation berikutnya. Wanita muda bernama Yaer diam-diam mendukung adik laki-laki Wei Yan, Wei Chong. Keduanya terus-menerus bertengkar, memperebutkan dukungan Kaisar tua selama 5 atau 6 tahun terakhir. Fen Wan'er dan Wei Yan sedang berjalan-jalan di malam yang damai ketika Wei Yan berkata, "Jika kau ingin bertemu orang itu, maka tidak perlu merahasiakannya dariku, gadis surgawi Fen." Fakta bahwa ia mampu bersembunyi di kuil Sungai Putih dan menghindari deteksi kita sepanjang waktu menunjukkan bahwa ia jelas bukan hanya seorang seniman bela diri biasa. Jika ia seorang kultivator jahat, maka kau bisa dengan mudah menempatkan dirimu dalam bahaya dengan pergi menemuinya sendiri. Fen Wan'er tersenyum ketika ia berkata, "Saat ini, ada 10 tokoh terkemuka di generasi muda kita, yaitu kau dan aku, King Yaer, Yoshi dari Istana Spring Tide, dan 6 seniman bela diri muda lainnya yang seusia dengan kita. Dengan kata lain, kita hampir merupakan cerminan dari 10 elit atas saat ini. Dari kita semua,
Menurutmu siapa seniman bela diri yang paling tangguh? Wei Yan sudah tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Dia tidak hanya memiliki tuan yang baik, dia juga merupakan pangeran suatu negara, dan dia memiliki mata-mata yang memberinya informasi intelijen dari seluruh dunia. Oleh karena itu, meskipun dia sendiri tidak banyak bepergian ke seluruh dunia, dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain, dan dia bahkan tidak perlu berpikir sebelum menjawab. Sulit untuk mengatakan siapa yang berada di puncak, tetapi ada konsensus umum tentang siapa yang menempati 3 tempat teratas. Dalam pertempuran hidup dan mati, orang yang menang adalah orang yang dapat memperoleh keuntungan paling banyak dari faktor internal dan eksternal tertentu. Wei Yan melirik Fan Wan-er saat dia berbicara, dan dia memperhatikan bahwa Fan Wan-er tidak membawa senjata. Dia tersenyum sambil melanjutkan, kamu sangat menguasai ajaran Paviliun Hati Cermin dan fraksi Gunung Danau, serta teknik membawa pedang kera putih yang telah lama hilang. Dengan semua bakatmu, kamu pasti layak mendapat tempat di 3 besar. Guruku pernah mengatakan kepadaku bahwa kamu dapat menjadi 2 orang yang sama sekali berbeda, tergantung pada apakah kamu memiliki pedang di punggungmu. Anda terlalu baik, Yang Mulia, kata Fan Wan-er sambil tersenyum. Wei Yan menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sambil mengetuk pelan sabuk giok di pinggangnya dengan jari-jari tangannya yang lain sambil melanjutkan, dulu ketika Yair pertama kali datang ke ibu kota, dia sangat sombong dan memprovokasi guru kekaisaran. Dia menahan pukulan dari guru kekaisaran dan mampu bertahan hidup, meskipun dengan beberapa luka. Semua orang mengira dia hanya beruntung bisa selamat dari pertemuan itu, tetapi ayahku mengatakan kepadaku bahwa guru kekaisaran kita pernah menyatakan bahwa Yair memiliki bakat bela diri yang luar biasa, menyamakannya dengan Lehu Fang versi perempuan. Adapun orang terakhir yang melengkapi 3 besar, itu pasti Feng Qingbai. Selama sekitar 1 dekade terakhir, dia telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, tetapi tidak ada yang diketahui tentang masa lalunya, asal-usulnya, dan kekuatan mana yang dia ikuti. Dia suka bepergian ke semua tempat dan menantang semua jenis master bela diri yang berbeda, dan dia telah meningkat dengan cepat. Orang dapat melihat dari lawan-lawan yang dia pilih bahwa dalam rentang waktu yang singkat hanya 1 dekade, dia telah berkembang dari seorang pemula menjadi seniman bela diri elit kelas 1. Wei Yan berhenti sejenak di sini, lalu menoleh ke Fan Wan-er sebelum bertanya, apakah ada orang lain yang harus ku ketahui di antara 7 orang yang tersisa? Fan Wan-er menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan melewati jembatan kecil, mendekati pagar sebelum menepuk kepala singa batu kecil yang terukir di sana sambil menjawab, jika ada, maka paling tidak, aku tidak tahu tentang mereka, begitu pula Paviliun Cermin Hati kita. Wei Yan tidak pernah menyangka akan ada sisi yang begitu nakal dan nakal pada Fan Wan-er, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpaku sejenak saat menatapnya. Ketika menilai kecantikan wanita, rata-rata pria hanya akan melihat wajah dan bentuk tubuh wanita, sementara mereka yang memiliki selera yang lebih tinggi menilai aura wanita. Fan Wan-er luar biasa dalam ketiga hal tersebut, jadi tidak mengherankan jika pangeran yang sombong dan mulia dari Southern Garden Nation jatuh cinta padanya. Wei Yan selalu memastikan untuk bersikap hormat di sekitar Fan Wan-er, baik dengan kata-kata dan tindakannya, atau dengan tatapannya, tetapi dia juga tidak pernah mencoba menyembunyikan perasaannya terhadapnya. Dia menghentikan langkahnya, lalu mempercepat langkahnya sehingga dia bisa berjalan di sampingnya, dan dia ingin meraih tangannya yang lembut, tetapi tidak memiliki keberanian. Tiba-tiba, Fan Wan-er berhenti dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya saat dia berkata, alasan mengapa aku mengangkat topik ini adalah karena aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang selalu membingungkanku. Silakan, Wei Yan bertanya dengan nada penasaran. Fan Wan-er mulai memijat alisnya sendiri, dan Wei Yan bertanya dengan nada khawatir, ada apa? Apakah pendekar pedang berjubah putih itu melakukan sesuatu padamu? Fan Wan-er menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu bertanya, Yang Mulia, apakah Anda pernah mendengar tentang makhluk abadi dari dunia lain dari guru Anda? Guru saya adalah seniman bela diri yang tidak beradab, dan dia tidak pernah menyebutkan topik seperti itu, jawab Wei Yan sambil tersenyum. Dia membenci para sarjana dan mencela mereka sebagai sekelompok pengecut yang tidak punya nyali. Setiap kali saya mengobrol dengan guru saya, jika saya menggunakan idiom atau bentuk apapun yang menurutnya merupakan bahasa yang beradab, maka saya pasti akan dipukuli. Oleh karena itu, saya hanya bisa membaca tentang makhluk abadi dari dunia lain dalam puisi dan kitab suci. Karena Wei yang tidak punya informasi yang berguna untuk diberikan, Fan Wan-er tidak membahas topik ini lebih lanjut. Ia mengalihkan pandangannya ke kejauhan lagi dan mengganti topik pembicaraan, lalu bertanya, Yang Mulia, pernahkah Anda merasa bahwa saat kita mengalami sesuatu, pergi ke suatu tempat, atau bertemu seseorang, rasanya agak familiar, meskipun itu seharusnya pengalaman pertama? Aku pernah merasakan hal itu sebelumnya, Wei Yan menjawab sambil mengangguk, lalu bertanya dengan senyum geli, mungkinkah kau percaya pada konsep reinkarnasi Buddha, Dewi Surgawi Fan? Fan Wan-er menggelengkan kepalanya sebagai jawaban.
Pada malam itu, ada 7 atau 8 orang berdiri di Gunung Bul, salah satunya adalah Yu Zhenyi yang kekanak-kanakan, yang sedang memandang ibu kota di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada juga pemabuk yang acak-acakan yang bahkan menggadaikan pedangnya kepada wanita yang mengelola toko anggur, dan namanya adalah Lu Fang. Pengajar Kekaisaran Zhongqiu dari Southern Garden Nation juga hadir. Dia adalah pria kurus dan tampak serius dengan sikap terpelajar, dan sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah tokoh terkemuka di antara keempat Grandmaster. Suara Yu Zhenyi sama lembutnya dengan penampilannya, dan dia berkata, sepertinya kita harus membunuh orang lain selain Iblis Tua Ding, Yao Fei, Feng Qingbai, dan Tong Qingqing. Bukan aku yang akan melakukannya, kan? Lu Fang bertanya dengan nada merendahkan diri, dan dia disambut dengan tatapan dingin dari Zhongqiu. Raut jengkel muncul di wajah Lu Fang saat dia bertanya, jadi aku bahkan tidak diizinkan untuk membuat lelucon sekarang. Selain ketiga orang ini, ada juga beberapa tokoh di puncak gunung yang seharusnya tidak muncul di sini. Mereka semua adalah bagian dari 10 elit atas, atau ahli bela diri dengan kaliber yang sama dengan Guru Wei Yan. Pada malam itu, kekuatan baik dan jahat bersatu untuk tujuan bersama. Yu Zhenyi menatap tajam ke suatu tempat di ibu kota sambil berkata dengan suara pelan, Lu Fang, pergilah dan urus orang luar itu. Mengenai apakah kalian bekerja sama untuk membunuhnya atau membunuhnya sendiri, aku tidak peduli, tetapi kegagalan bukanlah pilihan. Bawa kepala orang itu kepadaku dalam waktu 3 hari, dan seperti biasa, orang yang membunuhnya akan mendapatkan semua harta miliknya. Lu Fang mengusap bagian belakang kepalanya sendiri sambil menghela napas pelan, sementara ledakan tawa bersemangat terdengar di kejauhan. Alih-alih kembali ke kediamannya, Chen Ping'an berkeliaran di ibu kota pada malam hari seperti roh yang hilang, dan saat melakukannya, dia menyelinap ke perpustakaan kitab suci klan yang terpelajar dan mulai membaca buku-buku di sana. Dia berangkat sebelum fajar, lalu pergi untuk menguping pelajaran yang disampaikan di Akademi Kekaisaran Ibu Kota. Baru pada siang hari dia kembali ke Gang Cendekiawan Juara, dan dia sengaja menghindari kediaman tempat lelaki tua bermarga Ding dan Yoshi tinggal. Ada 2 orang yang berjalan ke arah satu sama lain dari kedua ujung jalan beraspal, dan Chen Ping'an serta Papan Go terletak tepat di antara mereka. Di sebelah kiri Chen Ping'an ada seorang wanita dengan cadar putih menutupi wajahnya. Dia mengenakan jubah hijau dengan pakaian luar sutra merah dan sabuk giok di pinggangnya. Ada kecapi di tangannya, dan dia berjalan dengan gaya menggoda. Di sebelah kanan Chen Ping'an ada seorang pria setinggi sekitar 8 kaki. Tubuh bagian atasnya benar-benar telanjang untuk memperlihatkan tubuh berotot, tetapi dia mengenakan celana panjang merah muda. Keduanya tampak sangat tidak serasi dibandingkan dengan penduduk setempat. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tidak berusaha menyembunyikan niatnya sama sekali saat dia menatap tajam ke arah Chen Ping'an. Meskipun penampilan Chen Ping'an tampak tidak berbahaya, pria itu tahu bahwa tidak baik menilai lawannya berdasarkan penampilan luar, dan dia berkata, orang luar, namaku Ma Xuan, dan aku datang dari luar kota. Beberapa orang suka memanggilku Fajra Merah Muda, dan kemarin, aku ditawari 1000 tael emas untuk kepalamu. Aku diberitahu bahwa kau adalah seniman bela diri yang sangat kuat, dan meskipun penampilanmu masih muda, ada kemungkinan besar kau adalah Yu Zhenyi, jadi aku memanggil wanita itu untuk ikut denganku. Jika kau mengakhiri hidupmu sendiri di sini, maka kau akan bisa mati dalam keadaan utuh. Jika tidak, aku harus menghajarmu hingga berkeping-keping dengan tinjuku. Suara lelaki itu sangat keras, dan seluruh jalan berdengung karena suaranya yang menggelegar. Semua orang yang berkumpul di sekitar Papan Go buru-buru melarikan diri dengan panik. Pembunuhan akan terjadi di siang bolong, dan tidak mungkin mereka akan tinggal dan menonton. Menurut generasi tua yang tinggal di Champion Scholar Alley, beberapa pertempuran antara seniman bela diri yang kuat telah terjadi di masa lalu di ibu kota Southern Garden Nation, dan setiap pertempuran itu mengakibatkan sejumlah besar kerusakan tambahan. Beberapa bagian kota telah rata dengan tanah, dan setidaknya beberapa ratus rumah tangga terbunuh sebagian atau seluruhnya. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu saat dia melihat orang-orang yang melarikan diri melalui kerudung tipisnya, dan dia baru saja akan memetik senar kecapinya dengan tangan kanannya untuk memenggal kepala Chen Ping'an dengan sebuah not musik, tetapi dia tiba-tiba menghentikan apa yang sedang dilakukannya sambil berkata, jika kamu tidak ingin mendengar musikku, maka kurasa aku harus menahan diri untuk saat ini. Ternyata, Chen Ping'an telah mengalihkan pandangannya kepadanya, dan dia merasa seolah-olah Chen Ping'an akan segera menyerangnya jika dia berani menyentuh senar kecapinya. Dia dan Ma Xuan adalah pasangan romantis, dan dia ada di sini untuk mendapatkan 1000 tael emas bersamanya, bukan untuk menempatkan dirinya dalam bahaya dengan menempatkan dirinya dalam pertempuran langsung melawan target mereka. Satu-satunya alasan mengapa dia setuju untuk datang adalah karena mereka berdua membentuk kemitraan yang sempurna, yang sangat langka di dunia seni bela diri. Ma Xuan akan bertanggung jawab untuk pertarungan jarak dekat, sementara dia membantunya dari jauh, dan mereka saling melengkapi dengan sempurna.
Selama mereka tidak menghadapi salah satu dari 10 elit atas, mereka setidaknya akan bisa lolos bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan target mereka. Chen Ping'an merasa sedikit bingung, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia menjadi sasaran. Pertama, itu adalah Fan Wan Er, yang telah mendekatinya tiba-tiba untuk menanyakan apakah dia adalah yang disebut abadi dari dunia lain, dan sekarang, seseorang membayar 1000 tael emas untuk kepalanya. Jelas bahwa keduanya tidak memiliki keraguan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan jika dia tidak menghentikan mereka, mereka kemungkinan besar sudah membunuh semua orang yang melarikan diri. Sementara Ma Xuan jauh lebih kuat secara fisik dari keduanya, perhatian Chen Ping'an lebih terfokus pada wanita itu. Kecapinya seluruhnya terbuat dari kayu cendana ungu, dan Chen Ping'an dapat melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Secara khusus, ada jejak darah dan energi kematian hitam pekat yang terjalin di dekat senar kecapi, dan perlahan-lahan menyebar ke segala arah. Namun, tidak ada roh pendendam atau hantu jahat yang muncul di sekitar kecapi itu, dan itu agak aneh bagi Chen Ping'an. Mengingat pengalaman masa lalunya, dia menduga akan melihat beberapa tanda paranormal di sekitar kecapi itu, mengingat kecapi itu telah merenggut begitu banyak nyawa dan mengumpulkan begitu banyak kebencian. Gadis kecil kurus kering itu duduk di bangku di kaki tembok, dengan pelan mengulang kalimat, "Tidak seorang pun dapat melihatku," kepada dirinya sendiri berulang-ulang. Mengenai mengapa dia tidak melarikan diri seperti orang-orang lain yang ada di gang itu, dia telah mempertimbangkan pilihan itu, tetapi dia merasa lebih aman untuk tetap berada di dekat Chen Ping'an. "Jika aku memberimu 2000 tael emas, maukah kau memberitahuku siapa yang memerintahkanmu melakukan ini?" tanya Chen Ping'an. Wanita itu menundukkan kepalanya dengan senyum menggoda, dan saat dia memegang kecapinya di lengannya, dadanya terjepit lebih kuat ke bagian belakang kecapinya sebagai akibat dari gerakan ini. Ma Xuan segera mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan tatapan penuh nafsu di matanya, dan dia mengejek, "Dasar jalang mesum, kau masih saja mudah tergoda oleh pria tampan seperti biasanya. Ayo kita cari tempat untuk melakukannya setelah kita selesai di sini. Bisakah kau meminta harga yang lebih murah kali ini? 100 tael emas terlalu mahal. Jadi tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi?" Chen Ping'an mendesah. "Tentu saja ada," pria kekar itu terkekeh sambil terus mendekati Chen Ping'an. "Setelah aku memenggal kepalamu, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui." Sementara itu, wanita itu berhenti sekitar 100 meter dari Chen Ping'an, lalu mulai melenturkan pergelangan tangannya dengan lembut untuk bersiap bertempur. Tiba-tiba, Ma Xuan melontarkan dirinya ke depan, menghancurkan tanah di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, dia tidak lebih dari 10 kaki jauhnya dari Chen Ping'an, dan kecepatan gerakannya begitu cepat sehingga celana merah jambunya berkibar-kibar dengan keras sambil menekan dirinya sendiri dengan erat ke kakinya. Dengan jarak hanya 10 kaki yang memisahkan mereka, Chen Ping'an tidak bergerak sedikit pun, dan seolah-olah dia benar-benar terpaku di tempat karena takut. Senyum sinis muncul di wajah Ma Xuan saat dia mengejek, "Ini balasanmu karena membuat wanitaku berahi." Dia mengayunkan tinjunya ke kepala Chen Ping'an dengan kekuatan yang luar biasa saat berbicara, dan sebagai tanggapan, Chen Ping'an melengkung ke belakang dengan lembut untuk menghindari pukulan itu, sementara kakinya tetap tertanam kuat di tanah. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa Ma Xuan ini bertindak sedikit terlalu sombong dengan berbicara selama pertempuran. Apakah dia tidak takut dipukul oleh lawannya selama jeda antara napas? Begitu Chen Ping'an menghindari pukulannya, Ma Xuan segera tahu bahwa dia dalam masalah, dan dia langsung menyebarkan ki-nya ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia terkenal karena kehebatan fisiknya, lebih baik aman daripada menyesal, dan dia khawatir tubuhnya mungkin tidak dapat menahan serangan balasan dari lawannya. Oleh karena itu, dia segera meninggalkan serangan untuk bertahan, memfokuskan semua upayanya untuk membela diri. Saat ki-nya mengalir melalui titik-titik akupunturnya, kulitnya mulai bersinar dengan warna keemasan yang cemerlang. Chen Ping'an mengarahkan tendangan ke atas, mengenai perut Ma Xuan dan melontarkannya ke langit. Dari sana, Chen Ping'an tiba-tiba berdiri tegak lagi, lalu menghindar ke kiri dan kanan secara berurutan untuk menghindari 4 senar kecapi yang menyapu ke arahnya dari jauh. Tangan kanan wanita itu terbang di atas senar kecapinya dalam gerakan kabur yang nyaris tak terlihat, tetapi kecapi itu tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, ia melepaskan untayan cahaya tembus pandang yang menyapu udara dengan kekuatan mematikan. Chen Ping'an melayang di sepanjang jalan seperti daun tertiup angin, berhasil menghindari semua untayan kecapi yang datang tepat pada waktunya. Untayan cahaya ini menyapu udara tanpa arah atau alasan, seperti anak panah yang ditembakkan oleh puluhan busur yang kuat, dan mereka berkumpul menuju Chen Ping'an dari segala arah. Sementara itu, Ma Xuan jatuh ke tanah, menggunakan momentum ke bawahnya untuk menghantamkan tinjunya ke jalan dengan kekuatan yang luar biasa. Wanita itu telah mengawasi Ma Xuan selama ini, dan tepat saat ia mendarat di tanah, rentetan untayan cahaya yang dilepaskan dari kecapinya berhenti sehingga ia tidak mengganggu aliran serangannya. Tiba-tiba, Chen Ping'an menghilang dari tempatnya.
Ma Xuan sedikit goyah saat melihat ini, tetapi sudah terlambat baginya untuk menahan momentum tinjunya, dan tinjunya menghantam keras ke jalan. Ma Xuan setengah berlutut di tanah, dan tinjunya membuat batu-batu pecah beterbangan ke segala arah. Detik berikutnya, Chen Ping'an muncul di samping Ma Xuan dan meletakkan tangannya di bahunya, lalu hanya mengerahkan sedikit tenaga, dan kedua lutut Ma Xuan langsung terbenam ke jalan berbatu biru itu. Ma Xuan mengeluarkan raungan marah saat ia mencoba melawan kekuatan luar biasa yang dikerahkan melalui tangan Chen Ping'an, tetapi Chen Ping'an hanya menekan sedikit lebih kuat, dan ia dipaksa jatuh terlentang. Warna emas pada kulitnya yang menandakan kondisi fisiknya yang tak tertandingi mulai memudar dengan sendirinya, sementara auranya juga mulai beredar di tubuhnya dengan cara yang tidak stabil, bertentangan dengan keinginannya, dan ekspresi ngeri langsung muncul di wajahnya. Melalui fase awal pertempuran, Chen Ping'an telah menyadari sesuatu, yaitu bahwa ki sejati Ma Xuan terlalu longgar dan tersebar. Aura dan niat tinjunya benar-benar tangguh, dan basis kultivasi seni bela dirinya juga tidak bisa diremehkan, tetapi dalam arti tertentu, dia seperti rumah yang dibangun di atas balok penyangga kayu berkualitas rendah. Pada hari-hari yang tenang dan menyenangkan dengan angin sepoi-sepoi, tidak akan ada masalah, tetapi selama badai besar, rumah itu dapat dengan mudah runtuh. Ki sejatinya tersebar dan kacau. Dia jelas lebih menghargai kuantitas daripada kualitas dalam akumulasi ki sejatinya, dan itu sama sekali tidak murni. Dia adalah seorang seniman bela diri, tetapi seolah-olah dia telah menempuh jalur pemurnian ki. Wanita itu berhenti memainkan kecapinya sama sekali saat dia menghela napas pelan. Terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, dan jelas bahwa dia dan Ma Xuan telah melakukan lebih dari yang dapat mereka lakukan. Ada kemungkinan besar bahwa orang luar berjubah putih ini adalah seorang ahli bela diri yang mendekati 10 elit atas. Apakah dia seorang seniman bela diri yang berpihak pada kekuatan iblis? Apakah ada keajaiban luar biasa lain yang muncul setelah iblis tua Ding untuk menyatukan dunia seniman bela diri? Atau, mungkinkah dia adalah murid rahasia Yu Zhenyi, yang dibina dengan susah payah untuk mengalahkan iblis tua Ding? Situasinya benar-benar di luar kendali, dan wanita itu benar-benar bingung harus berbuat apa. Dia dan Ma Xuan seharusnya tidak pernah terlibat dalam masalah ini. Tepat pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar dari atas tembok. Mengesankan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dimasukkan dalam daftar pada menit terakhir. Sepertinya aku harus menanggapi ini dengan serius. Wanita itu mendongak, dan dia semakin jatuh ke dalam keputusasaan. Berjongkok di atas tembok adalah seorang pria dengan senyum kaku. Ekspresinya tidak pernah berubah, seolah-olah dia mengenakan topeng kasar yang telah mengakar di wajahnya dan akan tetap seperti itu selama sisa hidupnya. Itu adalah wajah tersenyum Qiantang. Di luar 10 elit atas, Qiantang dianggap sebagai ahli bela diri yang paling sulit dihadapi. Ia adalah seniman bela diri yang sangat misterius yang bersekutu dengan kekuatan iblis, dan ia tidak sering terlibat dalam pembantaian yang tidak masuk akal terhadap orang-orang tak berdosa, tetapi jika ia bertemu dengan seorang seniman bela diri dengan kaliber yang sama seperti dirinya, maka ia pasti akan mengganggu mereka tanpa henti. Di antara generasi 10 elit atas sebelumnya ada seorang pria yang dikenal sebagai Dewa Berlengan 8 Sui Yuan. Karena usianya yang lanjut, ia telah melewati masa jayanya dan telah keluar dari 10 elit atas, tetapi ia masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, dan seorang ahli bela diri tertentu dari 3 sekte iblis hampir binasa karena teknik tinjunya. Namun, bahkan Sui Yuan diganggu oleh Qiantang selama setahun penuh dan hampir menjadi gila karenanya. Qiantang berjongkok di atas tembok, dan dia meraih segenggam tanah sebelum melemparkannya ke depan sambil terkekeh, "Jika kamu masih menahan diri, maka kamu akan mati, bukan di tangannya, tetapi di tanganku. Namamu Ma Xuan, kan? Dan kamu di sana, wanita dengan payudara besar. Siapa namamu tadi?" Tiba-tiba, aura yang luar biasa meletus dari tubuh Ma Xuan, aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, wanita itu juga mengenakan sepasang kuku palsu yang memancarkan cahaya samar, dan dia jelas tidak lagi menahan diri saat dia dengan tergesa-gesa memetik senar kecapinya. Ma Xuan melayangkan pukulan ganas ke arah Chen Ping'an, yang mengangkat tangan untuk menangkis pukulan itu, dan dia menggunakan kekuatan pukulan itu untuk meluncur mundur di sepanjang jalan, dengan kakinya meluncur di atas tanah seperti sepasang batu go. Pada saat yang sama, sepasang untayan tipis cahaya hijau melewati area di antara Ma Xuan dan Chen Ping'an sebelum mengiris dalam-dalam ke dinding di sisi lain gang. Jika Chen Ping'an mundur sesaat terlambat, maka dia akan dipaksa menghadapi serangan mendadak ini. Ma Xuan menoleh untuk melirik Qiantang, yang masih berjongkok di dinding, lalu mendengus dingin saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke Chen Ping'an yang tidak terluka sebelum memuntahkan seteguk darah ke tanah. Dia sudah mengalami beberapa luka dalam di organ-organnya akibat tendangan Chen Ping'an ke perut, dan dia berkata kepada wanita di belakangnya, "Akan sangat sulit bagi kita untuk keluar hidup-hidup kecuali kita mengerahkan seluruh kekuatan kita di sini." "Ini semua salahmu," wanita itu meludah dengan gigi terkatup.
Ada banyak cara yang lebih mudah untuk mendapatkan 1000 tael perak. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang sulit? Semua orang telah sepakat untuk melawan iblis tua Ding bersama-sama, dan kupikir orang ini hanya orang kecil, Ma Xuan membalas dengan meringis. Sementara itu, sebagian besar perhatian Chen Ping'an tertuju pada Qiantang. Ia menguji mereka, mencoba melihat seberapa dalam air di sini, dan mereka semua mencoba menentukan dengan tepat apa yang mampu dilakukan Chen Ping'an. Qiantang mulai bertepuk tangan sekali lagi sambil berkata, "Menarik sekali. Sepertinya orang-orang hebat memang berpikir sama." Tepat pada saat ini, seorang pemuda tampan muncul dari persimpangan jalan, membawa sepasang kepala berdarah. Itu adalah Yoshi, dan ia berdiri di persimpangan jalan, menatap Chen Ping'an dari jauh. Ia tersenyum sambil mengangkat kepala yang dipegangnya, lalu dengan santai melemparkannya ke tanah. Dari belakangnya muncul seorang wanita yang sangat cantik mengenakan sepasang bakia kayu. Ia berjalan di sekitar Yoshi, dan saat ia melangkah ke jalan beraspal, bakiaknya mulai berdenting-denting terhadap material batu biru. Ia juga memegang sepasang kepala, yang dengan santai ia lemparkan ke jalan juga. Senyum tipis kemudian muncul di wajahnya saat dia berkata, "Salam, Tuan Muda. Kakek guruku berkata bahwa anak laki-laki ini dapat hidup selama Anda menyerahkan labu anggur Anda. Jika tidak, keluarga mereka yang beranggotakan 5 orang akan bersatu kembali di sisi lain. Kamu telah menjelajahi ibu kota secara ekstensif selama beberapa bulan terakhir, dan kamu jelas orang yang sangat baik hati. Tentunya kamu tidak akan hanya berdiri diam dan melihat seorang anak yang tidak bersalah terbunuh ketika kamu bisa mengubah hasilnya." Di dalam rumah yang jauh di dalam gang, iblis tua Ding duduk di bangku, berjemur di bawah sinar matahari. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki yang gemetar tak terkendali dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Orang tua itu tersenyum sambil berkata, "Tidak perlu takut, Nak. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, dan aku berencana untuk membuat pengecualian dan menjadikanmu sebagai muridku. Mungkin kamu bisa menjadi pemimpin ortodoksi iblis, jadi apa yang perlu ditangisi? Kamu telah kehilangan sebagian keluarga, tetapi kamu sekarang memiliki kesempatan untuk menguasai seluruh dunia. Kamu telah membaca beberapa buku, jadi kamu harus menyadari mana yang lebih berharga dari keduanya. Jika kau terus menangis dan mengalihkan perhatianku, aku mungkin tidak akan bisa mengurung bocah kecil itu di ruangan itu, dan jika itu terjadi, aku juga harus membunuhmu." Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan sambil berkata, "Yu Zhengyi, Zhong Qiu, biar kukatakan ini sekarang. Yo Fei telah berjanji untuk membantuku, jadi kusarankan agar kalian membunuh Tong Qingqing dan Feng Qingbai terlebih dahulu, lalu kembali untuk melawanku. Selain itu, kemunculan orang luar itu adalah kesempatan besar, jadi tidak lagi penting apakah kalian membunuhku atau tidak. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan terpikat oleh tubuh arhat emas? Jika memang begitu, maka kau terlalu meremehkanku. Setelah mengatakan itu, aku dapat memberitahumu kabar baik yang sangat besar. Jika kau membunuh orang itu di jalan, maka jumlahnya tidak akan menjadi 10 lagi. Dengan nyawanya, ditambah dengan labu anggur dan pedang terbang abadi di ruangan di belakangku, jumlahnya setidaknya akan menjadi 13. Bagaimana kalau kita semua menyesuaikan strategi kita? Jika kita membunuh anak itu, akan ada lebih banyak pilihan bagi kita." Setelah hening sejenak, lelaki tua itu tampaknya telah menerima tanggapan, dan dia menyeringai dingin. Di jalan, Chen Ping'an memeriksa sekelilingnya sejenak, lalu berkata, "Tidak perlu mencoba dan memahami kondisi mentalku." Semua orang agak bingung, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini. Di kejauhan, seorang pria paruh baya berdiri di bawah naungan pohon dengan pedang tergenggam di dadanya. Dia telah tidur siang selama ini, tetapi matanya tiba-tiba terbuka, dan dia benar-benar waspada saat dia berkata pada dirinya sendiri dengan senyum dingin, "Sudah kuduga."